Semua berawal pada Januari 2020 ketika Jamila Zulkarnain meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Saat itu, Jamila meninggalkan suaminya, Jamal Suparja yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, anaknya dengan tergugat yakni Juan Ardian, serta Ferdi Septian dan Fitri Dalima yang selanjutnya disebut sebagai para penggugat, yang merupakan anak hasil perkawinan dengan Sutono. Jamila Zulkarnain telah resmi bercerai dengan Sutono pada September 2018. Sepeninggalan Jamila, seluruh harta kekayaannya dikuasai oleh tergugat, termasuk kekayaannya yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan tergugat. Padahal, keduanya telah membuat perjanjian pemisahan harta sebelum menikah pada Januari 2019 di hadapan Notaris Dewi Linggarjati SHMKN di Kota Bogor. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Jamila meliputi rumah, kontrakan, serta mobil. Rumah yang dimiliki oleh Jamila di Jalan Sukmajaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, tetap dihuni oleh tergugat dan Juan Ardian. Tergugat juga mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kontrakan yang diurus oleh Fitri Dalima dengan cara menagih uang sewa kepada penyewa. Ketika penyewa tersebut menolak untuk memberikan uang sewa, tergugat kemudian memecahkan kaca kamar kontrakan yang mengakibatkan penyewa pergi dan tidak melanjutkan masa sewanya. Pada saat penyewa pergi, ia baru menempati kontrakan selama 2 bulan dari masa 12 bulan yang diperjanjikan di awal. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan para penggugat. Selain rumah dan kontrakan, tergugat juga melakukan penjualan terhadap mobil Honda Jazz, pemberian Ferdi Septian yang diberikan kepada Jamila Zulkarnain sebelum meninggal dunia. Mobil tersebut dijual tergugat kepada Uzumaki Asep Gustiwono yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat. Pada Februari 2020, para penggugat marah atas perbuatan tergugat karena merasa tergugat bukanlah ahli waris yang sah dan tidak berhak atas harta mendiang ibunya. Ditambah lagi, sebagian harta tersebut sebenarnya adalah milik Ferdi dan Fitri yang dikelola oleh Jamila. Hal tersebut membuat Ferdi dan Fitri menggugat Jamal ke pengadilan. Fitri yang belum cukup umur diwakili oleh ayahnya Sutono. Sebelum sidang dimulai, berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pengunjung sidang. Dianggap telah dibacakan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silahkan duduk. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Majelis hakim di sini memberitahukan bagi pengunjung persidangan untuk menghormati persidangan serta menaati tata tertib persidangan. Majelis hakim juga memerintahkan bagi pengunjung persidangan untuk menonaktifkan alat komunikasi serta alat elektronik lainnya selama jalannya persidangan. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar atau merekam atau meliput selama jalannya persidangan, di sini majelis hakim mempersilahkan, namun dengan syarat tidak menggunakan lampu kilat dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Sidang perkara perdata nomor register perkara 125 garing PDTG garing 2021 garing PNBGR tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Ferdi Septian sebagai penggugat 1 dan Sutono sebagai penggugat 2 yang bertindak sebagai wali atas Fitri Dalima. Selanjutnya, penggugat 1 dan penggugat 2 disebut sebagai para penggugat melawan Jamal Supraja sebagai tergugat dan Uzumaki Asep Gustiwana sebagai turut tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak di sini apakah hadir dan tetap diwakili oleh kuasa hukumnya? Kami hadir yang mulia dan kami tetap diwakili oleh kuasa hukum kami yang mulia. Hadir yang mulia dan kami tetap diwakili oleh kuasa hukum kami. Hadir yang mulia dan tetap dikuasai oleh kuasa hukum saya. Hadir yang mulia dan tetap diwakili oleh kuasa hukum saya. Baik, petugas silahkan panggilkan kuasa hukum dari pihak para penggugat maupun pihak tergugat serta turut tergugat. Kuasa hukum dari para penggugat, tergugat, dan turut tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Baik, kuasa hukum penggugat, tergugat, dan turut tergugat, harap bawa ke majelis hakim surat kuasa dan BA sumpah advokat dari dan serta saling memeriksa. Baik, di sini ada surat kuasa khusus dan kartu advokat dari para penggugat kepada Surya, Natania, Anissa, dan seterusnya dari kantor hukum Wisma Mulia and Partners, betul? Betul yang mulia. Kepada pihak tergugat dan turut tergugat silahkan diperiksa. Cukup ya? Baik. Di sini ada surat kuasa khusus dari tergugat kepada Fanya Amanda Filza Yunus SHMH dan seterusnya dari kantor Sultana and Partners Law Firm. Apakah betul? Betul tergugat? Betul yang mulia. Kepada pihak penggugat silahkan diperiksa.
Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Turut tergugat diperiksa juga cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, di sini ada surat kuasa khusus dari turut tergugat kepada Ketelia Nabila dan seterusnya dari kantor hukum Sultana and Partners Law Firm. Benar? Benar Yang Mulia. Baik, identitas beserta surat kuasa khusus dan izin praktik advokat dari para pihak sudah majelis hakim terima dan cukup untuk melanjutkan sidang. Untuk sidang perkara ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara damai. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, tepatnya pada pasal 4, dinyatakan bahwa seluruh perkara perdata yang diajukan pada pengadilan negeri tingkat 1 perlu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Bagaimana para pihak? Apakah bersedia untuk melakukan mediasi? Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai bentuk itikat baik dalam menyelesaikan perkara ini, kami kuasa hukum dari penggugat bersedia untuk melakukan mediasi. Baik, bagaimana pihak tergugat? Bersedia tidak? Kami juga bersedia untuk melakukan mediasi Yang Mulia. Bagaimana turut tergugat? Bersedia? Kami juga bersedia untuk melakukan mediasi Yang Mulia. Baik, majelis hakim di sini menawarkan kepada para pihak, apakah ingin akan menggunakan mediator dari lingkungan pengadilan negeri atau dari luar? Kami pihak penggugat akan menerima mediator yang dipilih oleh majelis hakim. Kami Bagaimana juga. tergugat? Kami Turut juga. tergugat? Oke. Kami juga Yang Mulia. Oke, baik kalau begitu, di sini majelis hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa mediasi dapat dilangsungkan selama 30 hari kerja, namun dapat diperpanjang selama 30 hari kerja kemudian. Selama proses mediasi, di sini majelis hakim wajib untuk menunda persidangan dan agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan laporan hasil mediasi. Apakah bisa dimengerti? Baik, dimengerti Yang Mulia. Dimengerti Yang Mulia. Baik, dimengerti ya? Dimengerti ya? Baik. Kalau begitu sudah ya, dengan ini sidang ditunda selama 30 hari dan dilanjutkan kembali pada 12 Mei 2021 dengan agenda sidang pembacaan hasil laporan mediasi. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021-PN-BGR dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah masing-masing pihak telah siap dan untuk mengikuti persidangan? Dari pihak penggugat, para penggugat sudah siap? Sudah siap. Sudah siap Yang Mulia. Dari pihak tergugat dan turut tergugat sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Turut tergugat siap Yang Mulia. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah untuk mendengar kesimpulan dari proses mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021 yang dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bogor oleh mediator yaitu Ivan Gunawan SHM, MPD, PhD. Berdasarkan laporan hasil mediasi, telah dilakukan selama 7 hari dengan total sebanyak 3 kali pertemuan tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2016, maka proses persidangan akan dilanjutkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Bagaimana para penggugat? Apakah akan tetap pada hasil mediasi? Tetap pada hasil mediasi Yang Mulia. Tergugat? Tetap pada hasil mediasi Yang Mulia. Turut tergugat? Tetap pada hasil mediasi Yang Mulia. Baik, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak para penggugat. Apakah pihak para penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah Yang Mulia. Bagaimana dari pihak tergugat dan turut tergugat? Apakah telah menerima salinan gugatan? Sudah Yang Mulia. Sudah Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan dibacakan gugatannya. Baik Yang Mulia. Surat gugatan perbuatan melawan hukum tim kuasa penggugat atas nama penggugat 1 Ferdi Septian dan penggugat 2 Sutono bertindak mewakili Fitri Delima selaku ahli waris almarhum Jamila. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang saya hormati, para tergugat, turut tergugat serta persidangan yang saya muliakan. Adapun dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Jamila Zulkarnain yang meninggal dunia pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2020. 2. Bahwa tergugat masih tinggal di rumah milik almarhum Jamila Zulkarnain yang beralamat di Jalan Sukmajaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, Kota Bogor. 3. Bahwa rumah milik almarhum Jamila Zulkarnain yang beralamat di Jalan Sukmajaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, Kota Bogor merupakan harta warisan almarhum Jamila Zulkarnain yang belum dibagi, sehingga merupakan hak daripada para ahli warisnya. 4. Bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik untuk melepaskan penguasaan atas rumah milik almarhum Jamila yang beralamat di Jalan Sukmajaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, Kota Bogor yang merupakan harta warisan yang belum terbagi. 5. Bahwa tergugat pada tanggal 15 Februari 2020 mendatangi kontrakan semula milik almarhum Jamila Zulkarnain yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang nomor 2, Kecamatan Baranang Siang, Kota Bogor, dan menagih uang sewa kontrakan kepada para penyewa tanpa sepengetahuan para penggugat selaku ahli waris dari almarhum Jamila Zulkarnain. 6. Bahwa para penyewa menolak untuk membayar hasil sewa kontrakan yang ditagih oleh tergugat
karena para penyewa tidak mengenal tergugat dan pembayaran biaya sewa selama ini rutin dibayarkan langsung kepada penggugat 2. 7. Bahwa tergugat tidak terima atas penolakan para penyewa dan karena kesal tergugat memukul kaca kamar kontrakan salah seorang penyewa di kamar nomor 9 hingga pecah. 8. Bahwa tindakan tergugat yang memaksa menagih sampai menyebabkan sewa hanya dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020, yang mengakibatkan 10 bulan berikutnya, yakni bulan Maret hingga Desember, tidak ada pemasukan sewa sebesar 20 juta rupiah dengan rincian 2 juta rupiah dikali 10 bulan sama dengan 20 juta rupiah. 9. Bahwa tergugat pada tanggal 10 Februari 2020 mengikatkan rumah kontrakan untuk dijual di Jalan Jatiluhur 11, nomor 22 Baranang Siang, Kota Bogor pada Koran Pos Kota tanggal 10 Februari 2020. Bahwa perbuatan tergugat melakukan perbuatan mengikatkan kontrakan dan menagih uang sewa kontrakan telah melanggar hak subjektif para penggugat dan ahli waris lainnya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUA Perdata. 11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 tergugat melakukan penjualan mobil Honda Jazz tipe RS bensin MT nomor polisi F145 PPP milik almarhum Jamila Zulkarnain kepada turut tergugat dan turut tergugat telah melakukan balik nama terhadap mobil tersebut. 12. Bahwa berdasarkan pasal 1066 KUA Perdata, tergugat bukan merupakan pemilik dari mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan harta warisan dalam keadaan belum terbagi sehingga pada mobil tersebut masih melekat hak waris dari para ahli waris yaitu para penggugat dan tergugat. Maka, berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, para penggugat memohon majelis hakim untuk berkenan memutus. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Jamila Zulkarnain. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan berupa rumah seluas 700 meter persegi yang terletak di Jalan Sukma Jaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, Kota Bogor, sesuai dengan sertifikat hak milik atas tanah nomor 081110037645. Sebidang tanah dan bangunan berupa kontrakan seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Gang nomor 2, Kecamatan Baranang Siang, Kota Bogor, sesuai dengan sertifikat hak milik atas tanah nomor 16080101101403 dan mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 PWP semula milik almarhum Jamila Zulkarnain adalah harta warisan almarhum Jamila Zulkarnain yang belum terbagi waris antara para penggugat dan tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah atau quintal objek sengketa yang beralamat di Jalan Sukmajaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, Kota Bogor, serta keluar dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dikembalikan ke dalam budel yang belum terbagi waris dan apabila tergugat tidak bersedia mengosongkan, keluar dan menyerahkan objek sengketa dengan sukarela kepada para penggugat, pengosongan bangunan rumah, tanah atau tinggal objek sengketa bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan negara berupa polisi dan lain sebagainya. Kemudian menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat untuk dikembalikan ke dalam budel yang belum terbagi waris dan dipakai dengan bebas. 6. Menyatakan jual beli mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 PPP milik almarhum Jamila Zulkarnain antara tergugat kepada turut tergugat batal demi hukum. 7. Menghukum turut tergugat untuk mengembalikan mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 PPP kepada para penggugat dan tergugat untuk dikembalikan ke dalam budel yang belum terbagi waris. 8. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial seluruh sebesar 1.300.000.000 rupiah. 9. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berupa rumah seluas 700 meter persegi yang terletak di Jalan Sukmajaya nomor 9, Kecamatan Bubulak, Kota Bogor sesuai dengan sertifikat hak milik. 10. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berupa kontrakan seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang nomor 2, Kecamatan Baranang Siang, Kota Bogor sesuai dengan sertifikat hak milik atas tanah. 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verset. 12. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1 juta rupiah per hari sejak putusan atas perkara ini dibacakan hingga tanggal dilunasinya seluruh utang. Dan 13. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum. Hormat kami, kuasa hukum para penggugat. Baik, dengan demikian sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari tergugat dan turut tergugat. Kepada tergugat dan turut tergugat, apakah akan mengajukan jawaban? Iya, Yang Mulia. Namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mengajukan jawaban tersebut. Dari tergugat juga Yang Mulia membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan jawaban tersebut. Panitera, 7 hari dari sekarang berarti tanggal 19 Mei 2021. Benar begitu? Benar Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat dan turut tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Mei 2021. Pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bogor, dengan agenda sidang pembacaan jawaban dari tergugat dan turut tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021-PNBGR dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban oleh tergugat dan turut tergugat. Pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, kami mewakili tergugat akan menyampaikan surat jawaban tergugat terhadap gugatan sebagai berikut. Surat gugatan kabur, bahwa gugatan para penggugat dalam hal ini tidak jelas dan tidak lengkap karena dalam surat gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak menjelaskan secara jelas mengenai batasan-batasan objek sengketa. Bahwa selanjutnya, para penggugat juga tidak menjelaskan secara lengkap terkait objek gugatan berupa mobil Honda Jazz nomor polisi F145 PPP, yakni para penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan warna dan nomor induk kendaraan. Dalam pokok perkara, pertama, perbuatan tergugat menguasai rumah bukan perbuatan melawan hukum. Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Jamila Zulkarnain memberikan wasiat kepada tergugat secara lisan dengan objek wasiat penguasaan dan kepemilikan atas rumah almarhum dilakukan di hadapan dua orang saksi, yakni Herman Alam dan Denny Cahyono yang merupakan saudara tergugat. Kedua, perbuatan tergugat menagih uang sewa dan mengiklankan kontrakan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan tergugat yang mengiklankan rumah kontrakan Jalan Jatiluhur 11 nomor 22 Baranang Siang Kota Bogor bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Karena pada faktanya, hingga surat jawaban ini dibuat, belum terjadi kesepakatan jual beli terhadap rumah kontrakan tersebut. Bahwa dalam hal ini tergugat tidak melanggar pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat bukan merupakan tindakan jual beli, melainkan mengiklankan rumah kontrakan tersebut. Bahwa mengingat terhadap rumah kontrakan tersebut belum terjadi perbuatan jual beli, maka harta milik almarhum Jamila Zulkarnain masih utuh. Maka dalam hal ini tergugat belum melanggar pasal 1066 KUH Perdata. Ketiga, perbuatan tergugat menjual mobil Honda Jazz tipe RS dengan nomor polisi F145 PPP bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil gugatan pada nomor 34 yang salah satunya menyatakan bahwa perbuatan tergugat melakukan jual beli mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 PPP milik almarhum Jamila Zulkarnain kepada turut tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 1457, pasal 1066 Jungtis pasal 584, 570, 832 KUH Perdata adalah tidak benar karena perbuatan tergugat tidak melanggar undang-undang mengingat tergugat merupakan orang yang berhak untuk melakukan jual beli terhadap mobil Honda Jazz tersebut. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan tergugat bukan pemilik dari mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 PPP. Karena mobil tersebut merupakan harta warisan dalam keadaan belum terbagi sehingga pada mobil tersebut masih melekat hak waris dari para ahli waris, yaitu para penggugat dan tergugat. Bahwa tergugat tidak melanggar dalil tersebut dikarenakan tergugat bertindak sebagai pemilik atas dasar perjanjian pembagian warisan dengan para penggugat untuk melakukan pembagian harta warisan terhadap mobil tersebut. Sehingga penjualan mobil yang dilakukan Jamal adalah bagian dari pembagian harta warisan. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang pada intinya menyatakan tergugat bukan merupakan pemilik dari mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 PPP. Bahwa tergugat tidak melanggar dalil tersebut dikarenakan sesuai dengan pasal 1977 KUH Perdata, bahwa surat tanda nomor kendaraan dan buku kepemilikan kendaraan bermotor mobil Honda Jazz tersebut berada di bawah penguasaan tergugat dan sebagai benda bergerak dianggap sebagai milik dari tergugat. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 3. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, salinannya para penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Baik, selanjutnya pembacaan jawaban turut tergugat. Apakah turut tergugat sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan turut tergugat menyerahkan jawaban tersebut ke majelis hakim dan salinannya kepada penggugat. Baik, silakan turut tergugat untuk membacakan jawaban. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami advokat dari Kantor Hukum Sultana & Partners mewakili turut tergugat dengan ini bertindak untuk dan atas nama turut tergugat akan menyampaikan eksepsi dan jawaban serta bantahan dari surat gugatan nomor 125/PDTG/2021/PN Bogor tertanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut. Dalam eksepsi, surat gugatan error in persona, eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai turut tergugat. 1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat, para penggugat melibatkan turut tergugat sebagai pihak dalam perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 125/PDTG/2021/PN Bogor. 2. Bahwa turut tergugat merupakan pihak pembeli mobil Honda Jazz nomor polisi F145 PPP yang diperoleh dari tergugat berdasarkan surat penerimaan kendaraan dan kwitansi jual beli mobil. 3. Bahwa berdasarkan pasal 531 KUH Perdata, turut tergugat merupakan pembeli beritikat baik sebab ia tidak mengetahui adanya cacat celah pada barang yang ia beli, yakni bahwa mobil tersebut berasal dari penjual yang tidak berhak.
4. Bahwa turut tergugat merupakan pembeli beretikat baik, maka ia dilindungi dari gugatan yang diajukan pemilik asal dengan merujuk pada pasal 548 KUH Perdata dan Semen nomor 7 tahun 2012 bagian hasil rapat Kamar Perdata poin 9, dan oleh karena itu surat gugatan para penggugat adalah error in persona sebab para penggugat keliru dalam menarik turut tergugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum aku. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa turut tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dianggap satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa turut tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat. 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Bahwa turut tergugat merupakan pihak membeli mobil Honda Jazz nomor polisi F145 PPP yang diperoleh dari tergugat berdasarkan surat penerimaan kendaraan dan kwitansi jual beli mobil. B. Bahwa turut tergugat menguasai nomor surat tanda nomor kendaraan 6412289 dan seterusnya atas nama Jamila Zulkarnain. C. Bahwa turut tergugat dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang beretikat baik dalam pembelian mobil tersebut, yang tidak tahu menahu mengenai asal penjual mobil tersebut, sehingga sepatutnya turut tergugat dilindungi hukum dan dilindungi dari gugatan yang diajukan para penggugat berdasarkan Semen nomor 7 tahun 2012, bagian hasil rapat Kamar Perdata poin 9. D. Dengan demikian, perbuatan jual beli Honda Jazz nomor polisi F145 PPP yang dilakukan turut tergugat dengan tergugat tetap sah dan mengikat para pihaknya, sehingga poin nomor 6 dan 7 surat gugatan para penggugat adalah tidak benar dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan, turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 125/PDTG/2021/PN Bogor berkenan untuk memutus antara lain sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi turut tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan jawaban turut tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum turut tergugat. Baik, para penggugat, apakah akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menyiapkannya. Berarti replik akan diserahkan pada tanggal 26 Mei 2021, betul Panitera? Betul, Yang Mulia. Baik, karena pihak penggugat memerlukan waktu 7 hari untuk menyelesaikan replik, sidang hari ini ditunda sampai tanggal 26 Mei 2021 pukul 9 WIB di Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125/PDTG/2021/PNBGR dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik dari para penggugat. Apakah para pihak sudah hadir dan siap melanjutkan persidangan? Hadir dan siap, Yang Mulia. Hadir dan siap, Yang Mulia. Hadir dan siap, Yang Mulia. Baik, sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik dari para penggugat. Apakah kuasa hukum para penggugat sudah siap dengan repliknya? Iya, sudah siap, Yang Mulia. Kalau begitu, silakan serahkan salinan replik kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat dan turut tergugat. Sebelum pihak penggugat menyerahkan repliknya, majelis hakim ingin menawarkan sekali lagi kesempatan untuk berdamai antara kedua belah pihak. Bagaimana? Apakah ingin berdamai? Belum ada perkembangan, Yang Mulia. Belum ada juga, Yang Mulia. Dari tergugat juga belum ada, Yang Mulia. Baik, karena masih tidak ingin berdamai, agenda penyerahan replik bisa dilanjutkan. Silakan kepada kuasa hukum para penggugat untuk menyerahkan repliknya. Baik, Yang Mulia. Berikut salinan replik yang asli untuk majelis hakim, dan berikut ini salinannya untuk tergugat dan turut tergugat. Baik, apakah pihak tergugat dan turut tergugat sudah menerima repliknya? Sudah, Yang Mulia. Baik. Sudah juga, Yang Mulia. Baik, apakah pihak tergugat dan turut tergugat akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Tentu, Yang Mulia, namun kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menyiapkan duplik. Dari kami tergugat juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari, Yang Mulia. Baik, Panitera 7 hari dari sekarang berarti tanggal 2 Juni 2021, betul? Betul, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat dan turut tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini tunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yakni Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda sidang penyerahan duplik oleh pihak tergugat dan turut tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dengan ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125/PDTG/2021/PNBGR dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Apakah masing-masing pihak telah siap untuk mengikuti persidangan? Dari pihak para penggugat, tergugat, dan turut tergugat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baik, kalau begitu sidang dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini, yakni penyerahan duplik. Namun sebelum penyerahan duplik dilakukan, majelis hakim menawarkan kembali upaya damai antara penggugat dan tergugat, serta turut tergugat. Apakah kuasa hukum para penggugat ada perkembangan dari klien? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana dengan tergugat? Kami juga tidak ada yang mulia. Turut tergugat bagaimana? Tidak ada juga yang mulia. Baik, kalau begitu sidang akan dilanjutkan dengan agenda penyerahan duplik ya. Apakah tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan tergugat menyerahkan duplik tersebut ke majelis hakim dan salinannya kepada penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Berikut adalah salinan asli kepada majelis hakim dan juga salinannya kepada para penggugat. Baik, turut tergugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan turut tergugat menyerahkan duplik tersebut ke majelis hakim dan salinannya kepada penggugat. Berikut kami serahkan duplik turut tergugat yang mulia. Berikut salinannya penggugat. Baik, karena agenda sidang hari ini sudah selesai, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 10 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda sidang pembacaan putusan sela. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021-PNBGR dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah masing-masing pihak telah siap untuk mengikuti persidangan? Kami siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela. Saya bacakan ya. Putusan sela nomor 125-PDTG-2021-PNBGR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Identitas para penggugat, tergugat, dan turut tergugat dianggap telah dibacakan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan kepada tergugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang berdasarkan pasal 130 HIR ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 3 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, sudah diadakan mediasi dengan mediator yaitu Ivan Gunawan SHMH berdasarkan surat penetapan nomor 125-PDTG-2021-PNBGR tanggal 5 April 2021. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil atau gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa atas surat gugatan, para penggugat, tergugat, dan turut tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 19 Mei 2021. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat dan turut tergugat, para penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 26 Mei 2021 dan turut tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Juni 2021. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Menimbang bahwa akhirnya para penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang para penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berupa rumah seluas 700 meter persegi yang terletak di Jalan Sukma Jaya, Kota Bogor. Menimbang bahwa para penggugat telah menyertakan alat bukti berupa sertifikat hak milik atas objek gugatan sebidang tanah dan bangunan berupa rumah termaksud. Menimbang bahwa ada usaha tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan berupa kontrakan seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bogor. Menimbang bahwa para penggugat telah menyertakan alat bukti berupa sertifikat hak milik atas tanah atas objek gugatan sebidang tanah dan bangunan berupa kontrakan termaksud. Menimbang bahwa sita jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Dalam hal ini sebidang tanah serta bangunan berupa rumah termaksud dan sebidang tanah serta bangunan berupa kontrakan termaksud. Menimbang bahwa sita jaminan diatur di dalam pasal 227 HIR. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan kuasa penggugat memiliki alasan yang cukup kuat. Oleh karenanya harus dinyatakan diterima. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan sita jaminan tersebut untuk menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan berupa rumah serta kontrakan termaksud. Menimbang bahwa biaya perkara akan diperhitungkan kemudian pada putusan akhir, mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Memerintahkan sita jaminan terhadap atas tanah, bangunan berupa rumah seluas 700 meter persegi dan seterusnya, serta kontrakan seluas 500 meter persegi dan seterusnya. Dan 2. Menunda penetapan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.
Dengan demikian, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti surat dari pihak penggugat, pihak tergugat, dan turut tergugat. Kira-kira untuk persidangan selanjutnya apakah bisa dihadirkan alat bukti surat? Tentu Yang Mulia. Pihak tergugat? Bisa Yang Mulia. Pihak turut tergugat? Baik Yang Mulia. Baik, bisa dihadirkan pada tanggal 23 Juni 2021? Siap, bisa Yang Mulia. Oke, Baik, bisa Yang ya? Mulia. Oke, baik. Maka dengan demikian, sidang akan ditunda selama 7 hari dan dilanjutkan pada tanggal 23 Juni 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021-PN-BGR dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat. Namun, sebelum melanjutkan persidangan, majelis hakim ingin menawarkan kembali upaya damai. Apakah ada perkembangan dari klien? Tidak ada Yang Mulia. Belum ada Yang Mulia. Dari turut tergugat juga belum ada Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, sidang dilanjutkan ke agenda pembuktian surat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah Yang Mulia. Baik, silahkan bawa daftar alat bukti surat yang asli beserta salinannya yang telah dinasegel. Tergugat dan turut tergugat juga silahkan maju untuk ikut memeriksa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut adalah daftar alat bukti surat dari kami. Baik. Baik, alat bukti surat sudah diperiksa. Apakah terdapat permasalahan dalam alat bukti yang diajukan? Tidak ada Yang Mulia. Dari kami juga tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan alat bukti surat dari tergugat. Pihak tergugat sudah siapkah dengan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, silahkan tergugat untuk membawa maju alat bukti suratnya. Berikut adalah alat bukti surat kami Yang Mulia. Baik, silahkan kepada penggugat dan turut tergugat untuk ikut memeriksa. Baik, alat bukti surat sudah diperiksa ya. Apakah terdapat permasalahan dalam alat bukti yang diajukan? Tidak Yang Mulia. Dari turut tergugat juga tidak ada Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan alat bukti surat dari turut tergugat. Pihak turut tergugat sudah siapkah dengan alat buktinya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum turut tergugat untuk membawa daftar alat bukti surat tersebut, alat bukti surat yang asli beserta salinannya yang telah dinasegel. Penggugat dan tergugat silakan maju untuk ikut memeriksa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut merupakan surat dari turut tergugat Yang Mulia. Baik. Baik, alat bukti surat sudah diperiksa. Apakah terdapat permasalahan dalam alat bukti surat yang diajukan? Tidak Yang Mulia. Tidak ada Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, semua alat bukti surat sudah diperiksa ya. Oke. Baiklah kalau begitu, silakan penggugat, tergugat, dan turut tergugat untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atau ahli. Apakah para pihak akan menghadirkan saksi dan atau ahli? Betul Yang Mulia, kami akan mengajukan saksi dan ahli, namun kami memerlukan waktu 7 hari untuk menghadirkan saksi dan ahli tersebut. Baik. Kami juga Yang Mulia. Turut tergugat juga? Iya Yang Mulia. Baik, kalau begitu sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 30 Juni 2021 di tempat yang sama, yakni Pengadilan Negeri Bogor dengan agenda sidang pembuktian dari penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021-PN-BGR dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak telah hadir dan siap untuk mengikuti persidangan dari pihak para penggugat, tergugat, dan turut tergugat? Hadir Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat hadir ya? Hadir Yang Mulia. Kuasa hukum turut tergugat? Hadir Yang Mulia. Baik, sebelum itu majelis hakim menawarkan kembali upaya damai antara penggugat dan tergugat. Apakah ada perkembangan dari klien? Belum ada Yang Mulia. Dari penggugat belum ada ya? Dari tergugat belum ada ya? Perkembangan dari klien, turut tergugat? Belum ada Yang Mulia. Baik, persidangan akan dilanjutkan kalau begitu. Agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Apakah sudah siap dari pihak penggugat? Sudah Yang Mulia. Dari tergugat? Siap Yang Mulia. Pihak turut tergugat sudah siap? Kami siap Yang Mulia. Ada berapa saksi dan atau ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan pihak penggugat? Kami akan menghadirkan 5 orang saksi dan 1 orang ahli Yang Mulia. Dari pihak tergugat?
Kami akan menghadirkan 5 orang saksi dan 1 orang ahli, Yang Mulia. Dari pihak turut tergugat? Turut tergugat akan menghadirkan 1 orang saksi, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada para saksi dan ahli, terlebih dahulu para saksi dan ahli harus disumpah terlebih dahulu ya. Petugas tolong hadirkan para saksi dan ahli untuk disumpah. Petugas? Saksi dan ahli hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Siapa saja di sini saksi yang beragama Islam? Saya, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia. Saya Yang Mulia. Semua saksi beragama Islam ya, kalau begitu ya. Baik, untuk saksi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sumpah ahli ya. Di sini ahlinya siapa? Siapa saja ahli di sini? Ada 2, yang satu merupakan ahli perdata, yang satu lagi merupakan ahli lab forensik. Baik. Iya, bagaimana? Salah satu ahli ini sendiri merupakan orang Kristen, Yang Mulia. 1 orang Kristen, 1 orang Islam. Iya. Oke. Yang Islam dulu ya kalau gitu. Yang Islam itu ahli Cut Tuti Wijaya ya, Islam ya? Betul, Yang Mulia. Baik kalau begitu. Ahli ikuti saya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Baik. Yang Kristen tadi ahli Sarah Jasmine ya? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya, untuk ahli Sarah Jasmine di sini beragama Kristen ya? Iya, Yang Mulia. Baik. Ahli ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan. Bahwa saya sebagai ahli telah akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Baik, selanjutnya kepada para saksi dan ahli, silakan duduk di tempat duduk yang telah disediakan pengadilan ya, sambil menunggu giliran untuk dipanggil. Pertama, saya akan mulai untuk memeriksa saksi dan atau ahli dari pihak penggugat terlebih dahulu. Apakah saksi dan atau ahli dari pihak penggugat sudah ada di ruang sidang? Sudah, Yang Mulia. Baik. Kita hadirkan ya saksinya. Siapa saksi yang pertama? Mohon izin untuk menghadirkan saksi Coki, Yang Mulia. Baik, petugas, tolong hadirkan saksi Coki ke ruang sidang. Saksi hadir, Yang Mulia. Baik, saksi silahkan bawa kartu identitas saksi ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Baik, Yang Mulia. Baik. Saudara sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Nama Anda Coki, benar? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Bogor, 14 April 1981. Saudara saksi ada memiliki hubungan dengan tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Alamat? Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang nomor 1, Kota Bogor. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, betul? Betul, Yang Mulia. Pekerjaan saudara saat ini? Alhamdulillah penjaga warung, Yang Mulia. Baik, pemeriksaan identitas sudah selesai ya. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang Pak Coki. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Apa pekerjaan Bapak pada saat ini? Sekarang saya bekerja sebagai penjaga warung, Pak. Oke, baik. Bapak sedang jaga warung di mana sekarang? Warung saya itu tempatnya tuh di depan kontrakan Jamila House, Pak. Sudah berapa lama Bapak menjaga warung itu? Kurang lebih sih sekitar 5 tahun, Pak. Sejak tahun 2015, Pak. Bapak mengetahui kontrakan bernama Jamila House berarti ya? Tahu lah, Pak. Orang warung saya depan kontrakannya itu. Oke, sepengetahuan Bapak siapa pemilik dari kontrakan tersebut? Setahu saya sih yang punya namanya Jamila. Tapi sekarang tuh udah diurus sama anaknya, si Neng Fitri kalau nggak salah, Pak. Baik, baik. Bagaimana Bapak bisa kenal Ibu Jamila ini? Iya, saya
kenal Bu Jamila tuh karena Bu Jamila suka belanja gitu Pak di warung saya. Bisa dibilang dia tuh pelanggan tetap lah Pak dari warung saya gitu Pak. Oke, baik. Seberapa kenal Anda dengan Ibu Jamila ini? Ya bisa dibilang sih lumayan kenal, soalnya saya selalu ngobrol gitu sama beliau setiap kali dia datang dan belanja gitu sama saya. Baik, sepengetahuan Bapak, siapa suami dari Ibu Jamila? Boleh tolong diceritakan, Pak? Seingat saya sih nama suaminya itu si Jamal. Mereka tuh udah nikah dari tahun 2019. Tapi yang suami yang sebelumnya itu namanya Sutono. Tapi mereka udah cerai, Pak. Oke, baik. Bagaimana Bapak bisa mengetahui saudara Jamal? Iya, jadi waktu itu si Jamila biasa datang ke warung saya. Nah, habis itu dia ngenalin gitu si Pak Jamal itu ke saya. Terus ya udah kita jadi ngobrol-ngobrol tipis gitu, Pak, sama dia. Baik. Seberapa kenal Anda dengan saudara Jamal ini? Saya nggak begitu kenal sih sama Pak Jamal, soalnya dia cuma datang sesekali aja. Terus itu juga cuma nyapa. Saya tuh lebih kenalnya tuh sama si Neng Fitri, si anaknya Bu Jamila itu, Pak. Baik. Seingat Bapak nih, kapan Pak Jamal mendatangi Jamila House? Seingat saya sih akhir bulan Februari 2020, Pak. Dia datang sendiri tuh ke kontrakan. Baik, apa yang Anda lihat ketika saudara Jamal mendatangi kontrakan tersebut? Iya, jadi waktu itu saya lagi nyapu kan di depan. Nah, terus saya lihat nih sama dengar kalau misalnya si Santi tuh lagi ditagihin uang bulanan gitu sama si Pak Jamal. Baik. Bagaimana Bapak nih bisa tahu nih kalau yang ditagih itu merupakan salah satu penghuni kontrakan? Ya tahu lah, kan si Santi tuh ini langganan warung saya juga. Terus dia juga suka seliweran di kontrakan gitu, Pak. Baik. Bagaimana Bapak nih bisa tahu nih saudara Jamal nih sedang menagih uang bulanan kontrakan? Iya, soalnya pas si Santi lagi jalan ke warung saya, terus kayak dicegat gitu sama si Pak Jamal. Terus kayak ngomong gini, Pak, ayo mana uang bulanannya? Minggu ini udah tenggat waktu gitu, Pak. Oke, baik. Terus apa lagi yang terjadi selanjutnya? Nah, terus pas si Santi nyampe ke warung saya, bener aja, Pak. Dia cerita soal kejadian itu. Dia bilang dia ditagih sama Pak Jamal, tapi dia nggak mau bayar. Karena dia nggak kenal sama si Pak Jamal. Dia bilang biasanya tuh bayar ke si Mbak Fitri itu, Pak. Baik. Ada lagi kah yang diceritakan Santi selain itu? Ada sih, si Santi juga cerita kalau penyewa lain itu ditagihin sama Pak Jamal uang bulanannya. Tapi pada nggak mau sih, alasannya sama kayak si Santi. Oke, baik. Apakah ada yang Anda ketahui lagi selain itu? Nggak ada sih, Pak. Baik, saya cukupkan yang mulia. Baik, tergugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saksi, seberapa yakin saudara terhadap kesaksian saudara? Saya sangat yakin, Bu. Baik, apakah Anda mendengar dengan jelas bahwa saudara Jamal menagih uang kontrakan kepada Santi? Oh jelas, saya mendengar sangat jelas, Bu. Baik, apa yang membuat Anda sangat yakin, Pak? Ya, pas saya kan lihat kejadiannya, habis itu Santi datang ke warung, terus dia cerita soal itu ke saya. Baik, bagaimana Anda mengetahui bahwa penyewa lainnya juga turut ditagih oleh saudara Jamal? Iya, saya tahunya tuh dari ceritanya Santi aja sih, Bu. Jadi saya sebentar, bisa tahu. Pak Coki. Berarti Anda tahu itu bahwa para penyewa lain ditagih oleh Jamal hanya berdasarkan kesaksian Santi saja ya ketika Santi cerita ke Anda, bukan berdasarkan pengamatan Anda secara langsung gitu, berdasarkan Anda melihat sendiri gitu. Iya betul, saya nggak lihat langsung, Pak. Oh, berarti nggak lihat langsung ya, Pak? Oke, tergugat silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah terdapat bukti lainnya selain dari kesaksian dari Santi bahwa saudara Jamal menagih uang kontrakan? Nggak ada sih, saya cuma dengar dari Santi aja gitu. Sama yang apa saya lihat pada hari itu gitu. Baik, saya cukupkan yang mulia, mohon dicatat bahwa saksi Coki tidak melihat langsung bahwa penyewa lainnya juga turut ditagih oleh saudara Jamal. Terima kasih. Baik, terima kasih keterangannya, saksi. Anda boleh kembali ke tempat atau meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan ke dalam persidangan? Ada yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi baru yang mulia. Baik, silakan hadirkan. Baik, saksi silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Baik, saksi dipersilakan duduk. Saudara sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa identitas saudara, nama,
Nama saya Bayu yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Magelang 26 Oktober 1980. Saudara ada memiliki hubungan dengan tergugat? Tidak yang mulia. Alamat? Jalan Sukmajaya nomor 3 Kota Bogor. Agama? Islam yang mulia. Jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara saat ini? Saya menjabat sebagai Ketua RT di RT 2 Bubulak, Kecamatan Bogor Barat. Baik, kuasa hukum penggugat silakan ditanyakan saksinya. Terima kasih yang mulia. Selamat siang Pak Bayu. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Apa pekerjaan Bapak saat ini? Saya menjabat sebagai Ketua RT. Sudah berapa lama Pak? 8 tahun. Berarti seberapa kenal dengan warga Bapak? Saya mengenal baik, Bu. Berarti Bapak kenal dengan Ibu Jamila dan Pak Jamal? Saya mengenal baik Ibu Jamila. Tapi kalau Pak Jamal, saya kurang mengenal. Karena dia juga baru tinggal di situ setelah nikah sama Bu Jamila. Baik, setelah Ibu Jamila meninggal, siapa yang tinggal di rumah tersebut? Pak Jamal. Bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa Pak Jamal masih tinggal di rumah itu? Ya, soalnya kan hampir tiap hari saya lihat Pak Jamal keluar dari rumahnya. Kadang buat beli sayur sama si Joni. Bagaimana dengan Fitri dan Ferdi, anak dari Bu Jamila dan Pak Sutono? Bapak pernah melihat mereka? Saya nggak pernah lihat mereka tinggal di rumah itu. Pak Jamal tinggal di rumah tersebut setelah Bu Jamila meninggal, bagaimana dengan kondisi rumahnya? Kalau malam tuh dia sering ada acara, berisik banget. Saya sering dapat laporan warga sekitar soal Pak Jamal. Setelah mendapatkan laporan, kemudian apa yang Bapak lakukan? Ya, saya tegur, cuma berkali-kali saya tegur, dia cuma iya aja. Tapi tetap ramai juga kan akhirnya. Baik yang mulia, pertanyaan saya cukupkan. Baik, bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan? Ada. Terima kasih yang mulia. Selamat siang Pak Bayu, di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Sebelumnya tadi saudara katakan bahwa saudara tidak pernah melihat Fitri dan Ferdi. Bagaimana Anda bisa yakin dengan pertanyaan Anda tersebut, Pak? Saya sebenarnya pernah lihat mereka beberapa kali, tapi karena cuma beberapa kali ya, saya nggak yakin mereka tinggal di situ. Oke, bisa saudara jelaskan kapan saja saudara melihat keduanya? Pertama, saya melihat mereka beberapa kali sebelum Bu Jamila meninggal. Mereka keluar dari rumah itu malam-malam. Terus yang kedua, saya pernah juga melihat mereka setelah Bu Jamila meninggal waktu Lebaran. Baik, terima kasih Pak. Saya cukupkan yang mulia, terima kasih. Baik, turut tergugat ada pertanyaan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih saksi. Boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan ke persidangan? Ada yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi Dani yang mulia. Baik, saksi silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Baik yang mulia. Baik, saksi dipersilakan duduk. Saudara sehat dan siap mengikuti persidangan? Alhamdulillah sehat dan siap yang mulia. Baik, nama Anda, Nama saya Enrico Dani Baladika. tempat dan tanggal lahir. Saya lahir di Jakarta 10 Mei 1989. Apa hubungan Anda dengan penggugat? Kebetulan saya supirnya yang mulia. Alamat saudara? Jalan Rawamangun, Muka 1, nomor 35, Pulau Gadung. Laki-laki dan keluarga Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum penggugat silakan ditanyakan saksi Dani. Baik, terima kasih yang mulia. Pak Dani, saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Ya boleh Bu. Baik, apa hubungan Ferdi dan Fitri dengan Pak Jamal? Yang saya tahu sih ibu dari Mas Ferdi sama Mbak Fitri ini nikah sama si Jamal. Mungkin hitungannya bapak tiri kali ya. Mereka awalnya tinggal serumah jadi. Tapi semenjak Bu Jamila cerai, si Ferdi sama si Fitri itu udah nggak tinggal di situ lagi. Baik. Menurut sepengetahuan Bapak, bagaimana hubungan antara Jamila dan Jamal? Kalau saya lihat sih baik-baik aja Ibu ya. Setelah Jamila meninggal, sepengetahuan Bapak, apakah Ferdi, Fitri, dan Jamal memiliki rencana terkait dengan kepengurusan harta peninggalan Jamila? Waduh, kalau itu saya nggak tahu persisnya Ibu ya. Cuma waktu itu saya pernah dengar kalau si Ferdi sama si Fitri ini nyuruh Jamal buat ngosongin rumah Jamila. Mengapa hal itu dilakukan, Pak? Menyuruh Jamal untuk mengosongkan rumah? Oh, karena setahu saya kan Bu Jamila meninggal ya Bu ya. Nah, seingat saya Ferdi sama si Fitri ini ngomong ke Jamal buat ngosongin rumah. Biar lebih mudah ngurus hartanya. Baik. Jadi memang sudah ada suruhan dari Ferdi dan Fitri kepada tergugat untuk mengosongkan rumah ya, Pak? Ya saya sih dengarnya gitu sih Bu. Tunggu sebentar penggugat, di mana posisi Bapak waktu itu, waktu melihat suruhan pengosongan rumah tersebut, Pak Dani? Oh pas itu saya di luar yang mulia. Saya kan hanya mengantar Ferdi dan Fitri.
Berarti Bapak tidak ada di ruang yang sama ya dengan mereka? Iya betul, saya nunggu di luar. Nah, tapi karena ruangannya sangat dekat, jadi saya bisa dengar permasalahannya. Baik, terima kasih. Atas keterangannya dapat dilanjutkan oleh pertanyaan penggugat. Penggugat sudah tidak ada pertanyaan lagi, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, apakah pihak tergugat ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, Pak Dhani. Saat Pak Dhani mendengar kesaksian tersebut, bagaimana Bapak mengetahui bahwa yang berbicara adalah saudara Jamal dengan saudara penggugat? Oh saya tahu lah Bu, soalnya kan saya kenal sama suaranya. Tadi kan Bapak katakan kalau Bapak di luar ya, bagaimana Bapak bisa melihat kejadian tersebut? Waduh, saya emang nggak lihat percakapannya Bu, saya dengar aja. Baik, berapa lama percakapan tersebut berlangsung ya Pak? Kalau saya ingat mungkin sekitar sejaman ya Bu ya, soalnya banyak yang dibahas. Bisakah Bapak jelaskan apa saja yang menjadi pembahasan percakapan tersebut? Nah kalau itu saya nggak ingat betul Bu. Saya kan nggak ikut bahas, saya cuma dengar aja. Kalau begitu, bagaimana Bapak bisa ingat kalau Pak Jamal disuruh untuk mengosongkan rumah tersebut? Nah, kalau itu saya soalnya dengar si Fitri ini ngomong kayak gini. Ya udah Om, keluar sekarang. Ini kan mau dibagi waris Om rumahnya. Kayak gitu. Selain itu, Bapak mendengar lagi nggak isi percakapannya? Enggak sih Bu, saya cuma dengar itu aja. Baik, berarti Bapak tidak mendengar secara keseluruhannya ya Pak, hanya sepotong-sepotong saja. Iya betul Bu, tapi saya dengar jelas Bu kalau Fitri nyuruh Jamal buat ngosongin rumah. Katanya rumahnya mau dijual buat dibagi waris. Baik, saya cukupkan Yang Mulia. Panitera, tolong dicatat bahwa saksi Dani hanya tidak mendengar secara keseluruhan, tapi hanya setengah-setengah saja. Baik, terima kasih atas keterangannya saksi. Anda boleh kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah masih ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan ke ruang sidang? Ada Yang Mulia, izin menghadirkan saksi Santi. Petugas, tolong hadirkan saksi Santi Carla ke ruang persidangan. Petugas. Saksi Santi hadir Yang Mulia. Baik, saksi silahkan bawa kartu identitas saksi ke depan, dan saya akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu ya. Ini Yang Mulia. Baik, saksi saudari sehat? Alhamdulillah. Siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Oke, saya periksa ya identitasnya. Nama? Santi Carla. Lahir Jakarta 16 November 1999, betul? Benar Yang Mulia. Alamat? Jalan Jeruk Purut 10, Jakarta Selatan. Agama? Islam. Pekerjaan? Mahasiswa Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, betul? Benar. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga semenda atau pekerjaan dengan para pihak? Tidak ada Yang Mulia. Baik, saudari tahu kan dihadirkan di persidangan ini untuk apa? Ya, saya tahu Yang Mulia. Saya dihadirkan kemari sebagai saksi dari pihak penggugat untuk menjelaskan kejadian kedatangan Bapak Jamal ke kontrakan Jamila House Yang Mulia. Baik, ini ya saudari kartu identitasnya. Baik, silakan penggugat untuk diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mbak Santi sudah menyewa berapa lama ya Mbak di kontrakan Jamila House ini? Udah setahunan Bu. Setahun berapa bulan itu Mbak lebih tepatnya? Kira-kira tahun 2 bulan kali ya Bu. Oke, Mbak kan udah ngontrak lumayan lama ya di Jamila House. Berarti Mbak sudah kenal ya dengan orang-orang yang ada di sana? Saya kenal baik sih Bu sama pengurusnya, sama beberapa penghuni di sana juga. Oke, kalau begitu di ruangan ini, apakah ada yang Mbak Santi kenal? Boleh tolong disebutkan Mbak? Saya tahu Mbak Fitri, dia yang ngurus kontrakannya. Terus Bang Ferdi itu kakaknya Mbak Fitri. Oke, kalau Bapak yang duduk di situ, Mbak kenal nggak? Nggak kenal Bu, cuma tahu aja sih. Bagaimana Mbak bisa mengenal Bapak itu? Bapak itu pernah datangin saya Bu, waktu sekitaran bulan Februari kalau nggak salah. Dalam rangka apa Mbak didatangin sama Bapak itu? Terkait pembayaran ya Bu. Pembayaran apa ya Mbak? Pembayaran sewa bulanan kontrakan gitu Bu. Waktu itu datangnya waktu pembayaran buat bulan Maret. Tapi saya tolak gara-gara saya nggak kenal. Terus Bapak itu besoknya nelfon saya lagi, maksa-maksa saya bayar sewa. Apa Mbak tahu siapa lagi yang didatengin sama Bapak itu? Selain saya sih ada ya Bu. Mungkin banyak. Tapi yang saya tahu pasti sih cuma si Fauzan. Saya ngelihat sekitar 30 menit setelah saya ditagihin, Bapak itu datang ke kamar di sebelah kamar saya, ke kamar si Fauzan. Dia ngetok-ngetok itu.
Tapi lumayan keras sih Bu suaranya. Terus saya dengar ada suara pecahan kaca, itu Bu. Oke, setelah Mbak mendengar pecahan kaca di kamar Fauzan, apa yang Mbak lakukan? Saya keluar, terus saya ngelihat kaca kamar teman saya si Fauzan udah pecah. Apalagi yang Mbak lihat di sana? Saya lihat Fauzan marah-marah ke Bapak itu, katanya, "Lah, Bapak siapa nagih-nagih saya? Ngapain Bapak mecahin kaca saya?" Terus ada perdebatan gitu lah antara si Fauzan sama Bapak itu. Oke, lalu setelah kejadian itu, bagaimana Mbak keberadaan Fauzan? Saya udah jarang ya lihat Fauzan, Bu. Setiap saya pulang kuliah, itu kamarnya udah gelap, udah gak ada suara juga. Biasanya dia suka setel musik itu gede-gede, tapi ini udah bener-bener gak ada sama sekali. Saya sih curiganya dia udah pergi ya, Bu. Saya pernah tuh iseng nanya sama yang suka bersih-bersih kontrakan, katanya, dia mah udah gak tinggal di situ. Tuh, Apa hubungan Mbak dengan Mas Fauzan ini? saya sih cuma teman ngekos aja sama dia, nggak terlalu kenal, cuma ya follow-followan lah di Instagram. Oke, kalau gitu Mbak kapan terakhir dengan Mas Fauzan? Saya pernah iseng nelpon dia aja sih. Saya nanya, "Kemana lu?" Terus kata Fauzan, "Pulang pergi sekarang gua, males kontrak ditagih-tagih kayak gitu." Itu Bu. Oke, baik Mbak. Terima kasih, saya cukupkan yang mulia. Baik, tergugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, Mbak Sandi, saya memiliki pertanyaan. Tadi Mbak sempat membicarakan tentang pecahan kaca. Bisa sebutkan siapa yang mecahin kaca tersebut? Ya, Bapak itu, Bu. Dari mana Mbak tahu kalau Bapak itu yang mecahin kacanya? Kan saya keluar kamar, terus saya lihat tuh si Fauzan terus ngomong juga, "Ngapain Bapak pecah-pecahin kamar saya?" Gitu, Bu. Jadi Mbak melihat langsung ya? Ya, saya keluar kamar, terus saya lihat kacanya udah pecah gitu, Bu. Sebentar Mbak, Mbak lihat nggak kalau bapaknya itu yang mukul kaca, terus habis itu karena pukulannya itu kacanya pecah, Mbak lihat itu nggak? Kalau itu saya nggak lihat sih yang mulia. Oke, jadi Mbak nggak lihat ya kalau kacanya itu dipukul sama si bapak? Nggak lihat ya? Iya, yang mulia, saya nggak lihat. Oke, nggak lihat ya, berarti masih ada pertanyaan tergugat? Tidak ada yang mulia, saya cukupkan. Baik, terima kasih saksi atas keterangannya. Silahkan saksi kembali ke tempat atau meninggalkan ruang persidangan. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum menggugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi Joni yang mulia. Baik. Petugas, hadirkan. Saksi hadir yang mulia. Baik, saksi silakan bawa kartu identitas Anda ke depan, dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu. Siap yang mulia. Baik, saksi dipersilakan duduk. Saudara sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap selalu yang mulia. Oke, nama, Nama saya Joni. tempat dan tanggal lahir? Saya lahir di Cirebon 22 November 1989. Saudara ada hubungan dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Oke, alamat saudara? Saya tinggal di Jalan Soleh Iskandar, Kelurahan Kedung Badak, Kota Bogor, Jawa Barat. Agama? Islam yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara saat ini? Saya sehari-hari jualan sayur yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan ditanyakan saksinya. Terima kasih yang mulia. Baik, selamat siang Pak Joni. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Ya Bu, selamat siang. Boleh Bu? Bapak biasanya jualan sayur di mana ya Pak? Wah, saya kalau lagi dagang sayur biasanya muter-muter sih Bu. Tapi kalau tiap pagi saya sering mangkal di Jalan Sukma. Jalan Sukmajaya Pak maksudnya? Iya betul Bu, Jalan Sukmajaya. Tepatnya saya di depan rumahnya Bu Jamila. Soalnya di gangnya banyak ibu-ibu. Oh gitu, berarti Bapak mengenal Bu Jamila ya? Iya Bu, saya kenal dong dengan Bu Jamila. Tapi setahu saya Bu Jamila udah meninggal Bu. Baik, sepengetahuan Bapak, sejak Ibu Jamila meninggal, siapa aja yang menempati rumah itu? Setahu saya sih ya Bu, yang masih tinggal di situ Pak Jamal. Soalnya dia kadang masih beli sayur sama saya. Kalau dulu ada anaknya tuh Neng Fitri. Tapi nih ya Neng Fitri semenjak Bu Jamila nikah dengan Pak Jamal, udah jarang kelihatan sih. Jadi semenjak ibu sama Pak Jamal nikah, saya udah nggak pernah lihat lagi. Paling yang belanja sama saya juga Pak Jamal terus. Paling saya pernah lihat sih anaknya yang masih kecil tuh, suka naik sepedaan sore-sore. Baik, terima kasih Pak Joni. Panitera mohon dicatat bahwa Jamal pada waktu itu masih menempati rumah Jamila di Jalan Sukmajaya nomor 9.
Baik, dari pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Pak Joni, selain di waktu pagi ketika Pak Joni dagang sayuran di depan rumah Pak Jamal, kapan lagi Pak Joni suka bertemu dengan Pak Jamal? Kagak lihat lagi sih Bu, saya lihatnya pagi hari doang. Bagaimana Bapak mengetahui bahwa Neng Fitri sudah tinggal di situ lagi, Pak? Saya nggak tahu pasti sih Bu, cuman saya emang nggak pernah lihat Neng Fitri lagi. Oh, berarti dapat dipastikan bahwa Bapak tidak tahu pasti ya? Iya, di sini saya hanya mengatakan apa yang saya lihat, Bu. Saat adik kan saya dagang. Nah, pulang dagang, saya langsung ke rumah istirahat. Paling saya keluar buat beli makan doang. Nah, pas dagang, saya cuma lihat Pak Jamal, nggak pernah lihat Neng Fitri lagi. Kan kebetulan saya juga mangkal depan rumahnya persis. Atau enggak, saya tiap bulan juga suka arisan sih sama RT. Saya pas sama bapak-bapak, saya ketemunya sama Pak Jamal doang. Apakah Bapak pernah tanya kemana Neng Fitri pergi? Wah, kalau itu sih kagak pernah, Bu. Saya nggak enak lah nanya urusan pribadi gitu sama beliau. Baik, dari kuasa hukum tergugat sudah cukup yang mulia. Panitra mohon dicatat bahwa saksi Joni tidak tahu pasti apakah Neng Fitri masih tinggal di rumah tersebut atau tidak. Baik, dari kuasa hukum turut tergugat, apa ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan ke persidangan? Ada yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan ahli perdata Cututi Wijaya SMK NMC. Baik, ahli, silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Oke, ini yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, ahli dipersilakan duduk. Saudara sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan ya? Siap yang mulia. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Cututi Wijaya yang mulia. Lahir di Jakarta tanggal 13 Januari 1978, benar? Benar yang mulia. Alamat? Jalan Seroja Raya nomor 76 Cilandak, Jakarta Selatan. Pekerjaan? Saya dosen di FAUI yang mulia. Jenis kelamin perempuan dan warga negara Indonesia, benar ya? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara tahu dihadirkan di persidangan ini untuk apa? Ya, tahu yang mulia. Oke, bisakah saudara menjelaskan tentang riwayat pendidikan Anda? Saya lulus S1 dari FAUI, kemudian lulus mengambil magister kenotariatan di FAUI juga tahun 2002, kemudian mengambil sosiologi di FISIP UI tahun 2008. Baik, kalau boleh tahu berapa kali saudara pernah menjadi ahli? Sudah 7 kali yang mulia, dan terakhir itu diminta keterangan sebagai ahli tentang perkara kasus anak di PN Jakpus. Baik, dari penasihat hukum penggugat, silakan ditanyakan. Ahli. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam hal dilakukannya wasiat secara lisan, apakah pemberian wasiat secara lisan ini perlu diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris? Oke, jadi memang berdasarkan pasal 195 KHI itu terdapat syarat-syarat wasiat yang dilakukan itu secara lisan di hadapan 2 orang saksi atau tertulis di hadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris. Tapi harus digarisbawahi kalau menurut pasal 195 ayat 3 KHI, wasiat itu berlaku kalau diketahui dan disetujui oleh semua ahli waris. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dalam hal pemberian wasiat secara lisan yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh para ahli waris ini, apakah pemberian warisan secara lisan tersebut sah dan mengikat secara hukum? Oke, jadi kembali lagi ya ke pasal 195 ayat 3 KHI, maka wasiat kepada ahli waris itu hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Jadi kalau misalnya tidak semua mengetahui dan menyetujui, maka pemberian wasiatnya itu ya batal dan tidak sah. Baik, terima kasih atas penjelasannya saudara ahli. Lalu saya ada pertanyaan lagi yang mulia. Bagaimana jika suatu akta di bawah tangan ini disangkal tanda tangan oleh salah satu pihak? Oke, jadi jika keabsahan akta di bawah tangan itu tidak diakui gitu ya, maka pihak yang mengajukan akta itu wajib untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi aktanya gitu. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan dari penasihat hukum penggugat kami cukupkan yang mulia. Dari penasihat hukum tergugat, apakah ada pertanyaan kepada ahli? Ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bisa dijelaskan terkait pengertian dari perbuatan melawan hukum? Baik, kalau perbuatan melawan hukum itu di konteks perdata diatur dalam pasal 1365 KUHP, dan berdasarkan pasal tersebut itu bisa ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau PMH. Yang pertama itu adalah ada perbuatan yang melawan hukum, yang kedua ada kesalahan, ketiga ada kerugian, dan yang keempat ada kausalitas antara kerugian dan juga perbuatan. Baik. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, dinyatakan salah satu unsur dari PMH adalah adanya kerugian. Saudara ahli bisa jelaskan terkait unsur kerugian dalam PMH tersebut?
Oke, jadi sebelumnya itu perlu diketahui terlebih dahulu ya, kalau unsur kerugian itu dibagi jadi dua macam. Nah, yang pertama itu kerugian material, yaitu kerugian yang nyata dan diderita oleh pemohon, misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, dan lainnya. Sedangkan kalau kerugian material itu adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari, atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari, misalnya kayak ada ketakutan, kekecewaan, penyesalan, rasa sakit, dan yang praktiknya itu nanti akan dinilai dalam bentuk uang. Baik. Terhadap seseorang yang melakukan pengiklanan untuk menjual rumah yang bukan miliknya, apakah dapat dikatakan perbuatan tersebut mengakibatkan adanya kerugian ya? Kalau belum dilakukan perjanjian jual beli atau bisa dibilang belum ada pembelinya gitu ya, maka terhadap perbuatan orang tersebut memang belum menimbulkan kerugian material, tapi memang perlu dilihat lebih lanjut apakah perbuatan itu bisa menimbulkan kerugian material gitu. Baik, saya ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ahli dapat menjelaskan apa yang dimaksud dalam pasal 1066 KUH Perdata? Oke, jadi berdasarkan pasal 1066 KUH Perdata, siapapun yang termasuk sebagai salah satu ahli waris itu berhak untuk menggunakan harta warisan yang menjadi bagiannya. Jadi ahli waris itu bisa meminta pembagian warisan karena ia tidak diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Gitu. Baik, sehingga pada dasarnya masing-masing ahli waris berhak atas harta peninggalan dalam keadaan terbagi. Betul, ahli? Iya, betul, Bu. Apakah suatu harta peninggalan tersebut masih utuh dan belum berubah bentuk menjadi uang, dan meskipun memang salah satu ahli sempat melakukan perbuatan yang dapat mempengaruhi kepemilikan barang tersebut, maka ahli waris tersebut belum dapat dianggap melanggar pasal 1066 KUH Perdata? Iya, betul. Seseorang itu baru bisa dikatakan melanggar pasal 1066 KUH apabila dia itu memang telah melakukan perbuatan tertentu terhadap harta warisan yang membuat harta warisan itu tidak bisa dibagi lagi. Begitu. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Pertanyaan penasihat hukum tergugat kami cukupkan, Yang Mulia. Baik, dari turut tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli? Ya, Yang Mulia, dari turut tergugat ingin mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Ahli, apakah Saudara Ahli tahu bagaimana konsep pihak ketiga beretikat baik dalam jual beli? Bisakah Saudara Ahli memberikan contoh? Baik, jadi konsep pihak ketiga beretikat baik itu bisa dilihat di pasal 1977 ayat 1 KUH yang memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur. Contohnya, misalnya ya, A itu meminjamkan ya handphonenya milik dia kepada B. Lalu suatu saat B itu membutuhkan uang dan B itu menjual handphone milik A tersebut kepada C. Nah, berdasarkan pasal 1977 ayat 1 KUH, C ini harus dilindungi sebagai pembeli yang jujur dan beretikat baik. Baik, kalau begitu bagaimana jika A menuntut pengembalian handphone tersebut? Oh, tidak bisa. C itu tidak harus mengembalikan handphonenya. Jadi A itu hanya bisa meminta ganti rugi senilai handphone tersebut kepada B. Tunggu sebentar, kuasa hukum turut tergugat. Saya ingin bertanya, apakah perlindungan yang diberikan pasal 1977 KUH Perdata itu berlaku untuk benda-benda atas nama atau yang terdaftar seperti misalnya mobil, Saudara Ahli? Oh, tidak Yang Mulia. Jadi benda-benda atas nama atau yang sudah terdaftar, perlindungannya itu justru diberikan kepada A selaku pemiliknya, karena identitasnya kan sudah jelas. Jadi perlindungan hukumnya juga sudah pasti. Ya, betul. Karena pasal 1977 memberikan perlindungan kalau bendanya benda bergerak. Tapi kan ada benda bergerak terdaftar dan tidak terdaftar juga ya. Nah, menurut ahli nih, mobil termasuk yang mana? Mobil itu termasuk benda bergerak terdaftar, Yang Mulia. Jadi mobil itu termasuk kuasi benda tetap, karena hukum lalu lintas mewajibkan identitas kepemilikan kendaraan motor sebagai satu-satunya identitas yang sah lewat apa yang tertera dalam BPKB. Jadi sudah jelas kalau mobil itu tidak dilindungi berdasarkan pasal 1977 ayat 1 KUH itu. Oke, baik. Silakan dilanjutkan pertanyaannya, kuasa hukum turut tergugat. Baik, Saudari Ahli, saya lanjutkan ya. Kemudian bagaimana kriteria pembeli yang beretikat baik? Kalau dalam jurisprudensi, secara umum itu bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya etikat baik, hakimlah yang mencermati ketidaktahuan pihak pembeli terkait kewenangan penjual dan juga kemungkinan adanya cacat dalam peralihan hak atas benda yang diperjualbelikan tersebut. Oh, baik. Jadi dilihat apakah pembeli tersebut mengetahui ketidakwenangan dari penjual ya? Ya, betul. Baik, dari kuasa hukum turut tergugat, saya cukupkan Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya. Saksi, Anda boleh kembali ke tempat atau meninggalkan ruangan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, penggugat masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Sudah tidak ada, Yang Mulia. Oke, baiklah kalau begitu. Kita lanjut ya ke agenda berikutnya, yakni pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak tergugat. Tergugat, siapa saksi atau ahli pertama yang akan dihadirkan? Saksi Jubaidah, Yang Mulia. Baik, petugas tolong hadirkan saksi Jubaidah ke ruang persidangan. Saksi telah hadir, Yang Mulia. Baik, saksi silakan bawa kartu identitas saksi ke depan dan saya akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu ya. Siap, Yang Mulia. Oke, saksi silakan duduk. Saudari Jubaidah sehat? Alhamdulillah, saya sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan?
Siap, Yang Mulia. Oke, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saudari, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa identitas saudari ya. Nama? Nama saya Teh Jubaidah. Lahir di Cianjur 18 Mei 1982, betul? Benar, Yang Mulia. Alamat? Jalan Kampung Cigombong nomor 10 Cibinong. Agama? Islam. Pekerjaan? Saya Teh asisten rumah tangga. Jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, betul? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan para pihak? Kebetulan nggak ada, Yang Mulia. Saudari tahu dihadirkan di persidangan ini untuk apa? Saya Teh tahu, kalau nggak salah, saya jadi saksi dari pihak tergugat, ya untuk ngejelasin keterlibatan saya yang ngasih informasi ke si Pak Jamal. Oke, baiklah. Saya ada beberapa pertanyaan ya. Apakah benar saudari merupakan pengurus dari kontrakan yang dimiliki oleh Jamila Zulkarnain yang beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gang nomor 2, Jamila Ya. House, betul? Iya, benar-benar. Betul ya. Sejak kapan saudari mulai bekerja menjadi pengurus kontrakan? Kurang lebih Teh udah dari setahun semenjak Ibu Jamilah nikah sama si Pak Jamal. Bisa saudari jelaskan tugas-tugas apa saja yang saudari lakukan dalam mengurus kontrakan tersebut? Intinya mah saya Teh cuman ngejagain kontrakan, kayak bebersih lingkungannya, nyapu, ngepel, gitu-gitulah intinya bebersih. Tapi sesekali saya Teh juga suka dimintain tolong sama yang tinggal di kontrakan, buat dititipin uang bayaran ke kontrakan ke si Neng Fitri. Baik, tergugat silahkan bisa ditanya saksinya. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang Bu Jubaidah. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu. Boleh dijelaskan bagaimana hubungan Anda dengan Jamal? Hubungan saya sama Pak Jamal Teh cuman sebatas majikan sama karyawan aja sih Bu. Kan pas Ibu Jamila udah meninggal, saya atuh yang bantu bersih-bersih di rumah seminggu sekali. Jadi ya kalau ditanya hubungan, ya nggak ada hubungan apa-apa sih Bu. Soalnya saya juga jarang sebenarnya ketemu sama si Bapak. Paling juga sesekali aja kalau lagi bebersih, terus kebetulan ada Bapak di rumah. Baik, apa pada bulan Februari Ibu bertemu dengan Jamal dan membicarakan penyewa kontrakan bernama Farhan? Iya benar-benar. Saya Teh sempat ketemu sama Pak Jamal di awal bulan Februari waktu saya emang lagi bebersih rumah. Baik, bisa dijelaskan waktu tepatnya dan isi pembicaraan tersebut? Bisa-bisa. Tapi maaf atuh sebelumnya, saya Teh agak lupa di tanggal berapa saya datang ke rumah Bapak. Tapi yang pasti saya setiap seminggu sekali pasti datang kok. Waktu itu emang saya Teh sempat cerita tentang Afarhan yang belum bayar uang bulanan. Terus ya Bapak nanyain aja, emang dari kapan si Afarhan belum bayar? Seingat saya udah sih ngomongin itu aja. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa Farhan belum membayar uang sewa kontrakan tersebut? Saya Teh tahu soalnya waktu itu Afarhan sempat nyuruh saya buat nyapuin kamarnya. Terus Afarhan minta tolong sampein kalau dia belum bisa bayar kontrakan. Terus Afarhan malah kelanjutan curhat sama saya kalau dia Teh emang lagi nggak ada pemasukan akhir-akhir ini. Baik, cukup dari kuasa hukum tergugat Yang Mulia. Baik, penggugat ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saksi Jubaidah, berdasarkan sepengetahuan Ibu, siapakah yang mengelola kontrakan tersebut, Bu? Setahu saya nih ya, yang ngelola tuh si Neng Fitri, anak perempuannya Ibu. Soalnya saya waktu itu dikasih kerjaan sama Neng Fitri. Terus setiap minggunya juga saya laporan kontrakannya juga ya ke Neng Fitri. Baik, sampai saat ini Ibu masih mengurus kontrakan milik almarhumah Jamilah atau tidak? Saya Teh sebenarnya udah nggak kerja di kontrakan lagi, udah berhenti dari tanggal 31 Januari kemarin. Tapi saya Teh masih suka dipanggil sama yang tinggal di kontrakan buat bantu beberes sesekali. Baik, setelah Ibu mendengar pernyataan dari Farhan tersebut bahwa ia belum bisa membayar sewa bulanannya, apa yang Ibu lakukan? Saya nggak ngapa-ngapain atuh Pak, soalnya Teh saya kan udah nggak kerja lagi nih di kontrakan. Jadi saya mah cuma dengerin aja curhatannya Farhan. Baik, terima kasih Saksi Jubaidah. Dari kuasa hukum penggugat, kami cukupkan Yang Mulia. Baik, turut tergugat ada pertanyaan? Tidak ada ya, turut tergugat? Tidak ada Yang Mulia. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih atas keterangannya ya, Saksi Jubaidah. Ini kartu identitasnya. Saksi bisa kembali ke tempat atau meninggalkan ruang persidangan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Baik. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Masih Yang Mulia. Siapa itu? Saksi Herman Alam. Baik, saksi petugas tolong hadirkan saksi Herman Alam ke dalam persidangan. Saksi hadir Yang Mulia. Baik, saksi Herman silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Baik, saksi dipersilakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, saudara sehat? Sehat, Bu. Siap mengikuti persidangan? Siap. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa identitas saudara, nama,
Herman Alam. Lahir di Riau 29 Mei 1980, benar? Betul itu, Bu. Oke, alamat? Jalan Raya Puncak, Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Bu. Agama saudara? Islam. Pekerjaan? Pekerja swasta, Bu. Jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, betul? Betul itu, Bu. Oke, apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan para pihak? Tidak ada, Bu, tidak ada. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang Pak Herman. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Pada saat dilaksanakannya pemberian wasiat lisan pada tanggal 28 Desember 2019 antara almarhum Jamila kepada Bapak Jamal, apakah saudara hadir di tempat? Hadir saya, Bu, di tempat itu, Bu. Baik, di mana Pak lokasinya? Itu, Bu, di rumah Bang Jamal itu, di Jalan Sukmajaya itu, Bu. Jamila bilang apa Pak kepada Jamal pada saat pemberian wasiat lisan tersebut? Ibu Jamila itu bilang kalau misalnya hal terjadi buruk kepada dia itu kan, dia mau memberikan penguasaan rumahnya itu kepada Bang Jamal itu. Baik, saat itu apakah saudara mengindikasi ada suatu ancaman atau paksaan atau daya tipu terhadap diri Jamila? Tidak ada sih, Bu. Yang saya lihat itu dia cuma ngobrol-ngobrol aja biasa, Bu. Jadi saya tidak ada melihat paksaan seperti itu, Bu. Bisa saudara ceritakan lebih lanjut mengenai pemberian wasiat lisan tersebut? Bisa, Bu, bisa, Bu. Jadi itu 2 hari sebelumnya itu, Bu, tanggal 26 Desember 2019 itu, Bang Jamal itu telepon saya, Bu. Dia bilang dia dapat mandat dari Ibu Jamila untuk mengundang saya sebagai ini, Bu, saksi pemberian wasiat lisan itu, Bu, yang tanggal 28 Desember 2019 itu di rumahnya. Nah, yang diwasiatin itu juga yang rumahnya itu, Bu, di Jalan Sukmajaya itu, Bu. Rumah yang diwasiatin itu mau diberikan kepada Bang Jamal itu untuk menjadi hak milik Bang Jamal apabila hal-hal yang buruk itu, Bu, terjadi untuk Ibu Jamila, Bu. Mengingat juga Ibu Jamila kan pada saat itu sakit keras, Bu. Baik, siapa saja Pak yang hadir saat itu? Nah, di hari itu tuh bukan hanya saya, Bu, tapi juga ada saudara Jamal, itu namanya Denny Cahyono. Kemudian di sana juga ada 4 orang lagi, Bu. Jadi ada saya, Bang Denny, Bang Jamal, dan Ibu Jamila itu, Bu. Bisa Bapak jelaskan mengenai keberlangsungan dari pemberian wasiat lisan tersebut? Nah, jadi itu pemberian wasiat lisannya itu, Bu, awalnya itu dibuka dengan pembicaraan gitu, Bu. Dibuka oleh Ibu Jamila yang memberikan tujuannya kepada saya dan Bang Denny itu kayak alasan untuk kenapa dia ngundang itu, Bu. Kemudian dia menyebutkan bahwa rumahnya itu yang di Jalan Sukmajaya itu, Bu, akan diwariskan terhadap saudara Jamal sebagai suaminya yang sah, Bu. Mengingat juga kan mereka berdua punya anak yang namanya Juan kalau tidak salah itu, Bu. Nah, jadi Juan itu akan dapat rumah Ibu apabila hal-hal yang buruk itu terjadi kepada Ibu Jamila. Baik, sebentar penasihat hukum tergugat, saya izin masuk memastikan kembali. Jadi para pihak yang hadir dalam pertemuan pemberian wasiat lisan itu adalah saudara tergugat, almarhumah, saudara saksi, dan Denny Cahyono, benar? Benar itu, Bu. Baik, silakan dilanjutkan kuasa hukum tergugat. Dari penasihat hukum tergugat sudah cukup, Yang Mulia. Baik, dari penasihat hukum penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada Yang Mulia. Baik, apakah pada saat penyerahan wasiat secara lisan tersebut dihadiri oleh pihak penggugat atau ahli waris lain dari almarhumah, Pak? Nggak ada itu, Bu. Cuman berempat aja, Ibu, tadi, Bu. Apakah Bapak mengetahui penyerahan wasiat lisan tersebut tidak diketahui oleh pihak penggugat? Kurang tahu saya, Bu, yang itu. Oke, saya cukupkan, Yang Mulia. Baik, dari kuasa hukum turut tergugat, ada pertanyaan yang ingin diajukan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ini kartu identitas saudara, dan saudara silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan ke persidangan? Masih ada, Yang Mulia, izin menghadirkan saksi Denny Cahyono ke ruang persidangan. Baik, saksi silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, saksi dipersilakan duduk. Saudara saksi sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saudara, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa identitas saudara ya. Nama? Denny Cahyono, Yang Mulia. Lahir di Bogor 1 Februari 1978, benar? Betul, Yang Mulia. Alamat? Alamat saya di Jalan Kedung Halang, Pasir Jambu, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Yang Mulia. Agama? Islam. Pekerjaan? Pekerjaan saya di swasta. Baik, jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, benar ya? Betul, Yang Mulia. Baik, apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan para pihak? Tidak ada, Yang Mulia.
Baik, selanjutnya kuasa hukum tergugat silakan diajukan pertanyaan kepada saksinya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang Pak Denny Cahyono. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Pak. Pada saat tanggal 28 Desember 2019, Bapak sedang ada di mana? Waktu itu saya lagi menghadiri pemberian wasiat lisan dari Bu Jamila ke Pak Jamal, Bu. Nah, di rumahnya tuh di Jalan Sukmajaya. Baik, berarti Bapak hadir pada saat pemberian wasiat lisan tersebut ya Pak. Pada saat itu, apa yang dikatakan oleh Bu Jamila kepada Bapak Jamal? Jamila bilang, Bu, kalau dia meninggal, penguasaan dan kepemilikan rumahnya tuh bakal dikasih ke Jamal. Oke, baik Pak. Sepengetahuan Bapak, pada waktu itu apakah terdapat tanda-tanda adanya ancaman atau paksaan atau tipu daya terhadap diri Ibu Jamila? Kalau ancaman atau paksaan kepada Jamila sih, penglihatan saya nggak ada, Bu. Baik Pak. Boleh Bapak jelaskan awal mulanya Bapak bisa hadir di pemberian wasiat lisan tersebut dan apa yang Bapak saksikan? Oh, bisa, Bu. Jadi tuh tanggal 26 Desember 2019, kalau nggak salah siang-siang, Jamal tuh nelfon saya. Nah, dia bilang kalau dia disuruh nyampein dari Jamila buat manggil saya buat jadi saksi pemberian wasiat lisan. Buat tanggal 28 Desember 2019 di Jalan Sukmajaya yang merupakan rumahnya. Nah, yang diwasiatin itu rumahnya di tempat Jalan Sukmajaya, kalau saya nggak salah, nomor 9 di Kecamatan Bubulak, Kota Bogor. Nah, rumah yang diwasiatin itu mau diberikan kepada Jamal untuk menjadi hak milik Jamal apabila terjadi suatu hal yang buruk pada diri Jamila. Mengingatkan waktu itu almarhumah sedang dalam keadaan sakit berat, Bu. Baik, Pak. Siapa saja ya, Pak, yang hadir pada saat itu? Di hari itu ada saudara Jamal, yaitu Herman Alam. Nah, jadi di sana tuh ada 4 orang, Bu. Ada saya, Herman, Jamal, sama Jamila. Baik, selanjutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai proses pemberian wasiat lisan tersebut? Nah, jadi pemberian wasiat lisan tersebut dimulai dengan dibukanya pembicaraan oleh Jamila yang menyebutkan tujuannya mengundang saya dan Herman Alam. Nah, kemudian Jamila menyebutkan bahwa rumah tempat tinggalnya yang di Jalan Sukmajaya itu akan diwariskan terhadap saudara Jamal sebagai suami sahnya si Jamila. Nah, di mana tujuannya memberikan rumah tersebut adalah agar si Juan, anaknya Jamila sama Jamal, punya tempat tinggal apabila ia meninggal dunia, gitu, Bu. Baik, sebentar. Kuasa hukum tergugat, saya ingin memastikan kembali. Jadi, para pihak yang hadir dalam pertemuan pemberian wasiat lisan tersebut adalah saudara tergugat, almarhumah, saudara saksi, dan Herman Alam. Betul begitu, Pak? Betul, Bu. Baik, silakan lanjutkan kuasa hukum tergugat. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Bapak Denny. Dari penasihat hukum tergugat, kami cukupkan, Yang Mulia. Baik, dari penasihat hukum tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya, ada Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Kepada saksi, apakah Bapak dalam penyerahan warisan secara lisan tersebut dihadiri oleh pihak penggugat atau ahli waris lain dari almarhumah? Tidak, Bu. Kemudian, apakah Bapak mengetahui penyerahan warisan lisan tersebut tidak diketahui oleh pihak penggugat? Oh, saya tidak tahu, Bu, soal itu. Baik, terima kasih, Pak. Cukup, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum turut tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya saksi. Anda boleh kembali ke tempat atau meninggalkan ruang persidangan. Baik, tergugat masih ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan? Masih ada, Yang Mulia. Izin menghadirkan saksi Preti Pretita ke ruang persidangan. Baik, petugas tolong hadirkan saksi Preti Pretita. Saksi hadir, Yang Mulia. Baik, saksi silahkan bawa kartu identitas saksi ke depan dan saya akan memeriksa identitas saksi ya. Siap, Yang Mulia. Ini KTP-nya, Yang Mulia. Baik, saksi dipersilakan duduk. Sehat ya, saksi? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saudari, majelis hakim akan terlebih dahulu memeriksa identitas ya. Nama? Nama saya Preti Pretita, Yang Mulia. Lahir di Denmark 28 Desember 1981, betul? Benar, Yang Mulia. Alamat? Saya tinggal di Jalan Trisusilo, nomor 76, Jakarta Selatan, Yang Mulia. Baik, agama? Agama saya Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? Karyawan. Jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, betul? Betul, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan para pihak? Nggak ada, Yang Mulia. Oke, baiklah kalau begitu, tergugat silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ibu Preti, boleh dijelaskan berdasarkan kesaksian Ibu, kapan dilaksanakannya pembuatan akta perjanjian pembagian harta warisan mobil antara almarhumah Jamila dengan Bapak Jamal?
Jadi begini Bu, akta perjanjian pembagian harta warisan itu dibuatnya antara almarhumah Jamila dengan Jamal Bu. Nah itu dilakukannya pada tanggal 14 April 2020 Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya boleh dijelaskan, Bu, kesaksian Ibu dalam penyusunan akta tersebut. Nah jadi pas saat itu si Jamal kan mau buat akta perjanjian pembagian harta warisan mobil Bu. Nah saya dipanggil tuh Bu sama almarhumah Jamila buat jadi saksi tuh di situ. Nah kebetulan kan saya kerabat dekatnya Jamal dan kenal baik juga Bu sama almarhumah. Jadi ya saya mau-mau aja Bu dipanggil untuk dijadikan saksi. Saya saksinya bareng sama Juwita Malam juga kok Bu. Baik, Ibu. Apakah Ibu tahu adanya ancaman atau paksaan atau tipu daya terhadap proses penandatanganan akta tersebut? Enggak kok Bu, enggak ada sama sekali. Emang para pihaknya bersedia Bu menandatanganinya. Oke, baik. Siapa saja ya Bu yang hadir dalam penandatanganan akta perjanjian pembagian harta warisan tersebut? Seingat saya sih Bu, yang hadir itu kalau nggak salah sih ada saya sendiri Bu. Ada Juwita Malam juga Bu sebagai saksi. Dan ada para ahli waris juga Bu dari almarhumah Jamila yang lain. Nah ada juga tergugat Bu. Di antara orang-orang yang Ibu sebutkan tadi, siapa saja yang menandatangani akta tersebut? Nah, jadi akta perjanjian pembagian harta warisan mobil itu ditandatangani oleh semua ahli warisnya, Bu. Nah, ada tergugat, Ferdi Septian, ada juga Fitri Dalima, Bu. Nah, kan Fitri Dalima itu masih di bawah umur, Bu. Jadi dia diwakili oleh ayahnya, Bu, Sutono. Terus ada juga Juan Ardian, Bu. Nah, sama, Bu. Dia di bawah umur juga, Bu. Jadi dia diwakili oleh bapaknya, Bu. Nah, si Pak Jamal ini, Bu. Iya. Baik. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang akta perjanjian pembagian harta warisan mobil tersebut? Saya sih cuman taunya ini sih Bu, akta perjanjian itu cuman buat pemberian mobil aja sih Bu. Baik, cukup sekian dari kuasa hukum tergugat yang mulia. Baik, penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya, saudari saksi menyatakan bahwa pembuatan akta tersebut dihadiri oleh para ahli waris almarhumah dan orang lain. Apakah saudari saksi mengetahui siapa saja ahli waris yang datang pada saat itu? Wah, sebenarnya saya nggak hafal semua sih Bu. Yang saya hafal cuma ada Jamal, terus ada anaknya, lalu ada 2 orang ahli waris lainnya sih Bu. Baik, apakah saudari juga mengetahui nama-nama ahli waris yang menandatangani akta tersebut? Nah itu sih Bu, yang saya ingat ada Juan, ada juga Jamal. Nah sisanya sebenarnya saya juga lupa Bu nama-namanya, kan udah lama juga ya Bu kejadiannya. Tapi yang saya ingat yang hadir dan tanda tangan itu anak-anaknya almarhumah Jamila sih Bu. Anak-anak dari mantan suaminya Bu. Baik, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baik, turut tergugat ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Saksi Preti Pretita, ini ya kartu identitasnya ya. Saksi Preti Pretita silakan kembali ke tempat atau meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi Juwita Malam ke ruang persidangan yang mulia. Petugas tolong hadirkan saksi Juwita Malam ke dalam persidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, saksi silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Sudah yang mulia. Baik, saksi dipersilakan duduk. Saksi Juwita sehat? Sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, nama lengkap saksi? Saya Juwita Malam. Lahir di Bandung 14 Januari 1969, betul? Betul yang mulia. Alamat? Saya tinggal di Taman Estate Bekasi. Oke, agama? Saya Islam. Pekerjaan saudara? Saya swasta. Baik, perempuan warga negara Indonesia, betul? Betul yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan ditanyakan saksinya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi dapat menjelaskan bagaimana saudara menjadi saksi pada penandatanganan akta waris Bu Jamila? Oke, jadi pas hari itu saya lagi jaga di konter. Terus tiba-tiba Pak Jamal nyamperin saya, bilang mau bagi waris katanya. Ya udah saya diajak ke Bogor deh. Kapan itu ya Bu? Oh itu hari Rebo, tanggal 14 April kemarin Bu. Baik, apakah Ibu tahu adanya ancaman atau paksaan atau tipu daya dalam proses penandatanganan akta tersebut? Enggak, biasa-biasa aja. Baik, dapatkah saksi menceritakan siapa saja yang hadir pada saat penandatanganan akta tersebut? Oh, di situ ada saya. Terus kemudian Pak Jamal, ada Preti, Bu Jamila, sama ahli warisnya, Bu. Kemudian bisa saksi ceritakan siapa sajakah yang menandatangani aktanya? Oh, semua ahli waris yang tanda tangan, Bu. Baik, apa yang sudah saksi ketahui mengenai isi dari akta warisan tersebut? Setahu saya sih buat bagi mobil yang Honda Jazz.
Baik, cukup sekian dari kuasa hukum tergugat yang mulia. Terima kasih. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Ya. Baik, saudara saksi, saya ingin mengkonfirmasi berdasarkan keterangan Anda tadi, berarti yang hadir pada pertemuan itu hanya Anda, Bu Jamila, Pak Jamal, dan Preti, betul? Betul, Bu. Selain yang Anda sebutkan tadi, tidak ada lagi ya? Tidak ada. Baik, cukup yang mulia. Panitera mohon dicatat bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut saya Bu Jamila, Juta, Jamal, dan Preti. Baik, dari kuasa hukum turut tergugat, ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih Saksi Juwita Malam. Ini identitas saudara. Saudara boleh kembali ke tempat semula. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya dari kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi atau ahli lain yang akan dihadirkan ke persidangan? Ada yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan ahli Sarah Jasmine ke ruang persidangan yang mulia. Baik, ahli silakan bawa kartu identitas Anda ke depan dan saya akan memeriksa identitas Anda terlebih dahulu ya. Ya, yang mulia. Baik, terima kasih. Periksa ya. Baik, ahli dipersilakan duduk. Saudara sehat? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya melakukan pemeriksaan dulu ya terhadap identitas saudara. Nama saudara? Sarah Jasmine yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Jakarta 13 April 1998. Alamat? Pakubuwono 6, Jakarta Selatan. Agama? Kristen yang mulia. Baik, jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara saat ini? Merupakan pangkat tenda 1 dengan jabatan staf sub bidang kimia forensik dalam Puslapor Barreskrim Polri Jaksel yang mulia. Baik. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan para pihak? Tidak yang mulia. Saudara tahu dihadirkan di persidangan ini untuk apa? Tahu yang mulia. Baik, kita lanjutkan ya. Bisakah saudara menjelaskan riwayat pendidikan Anda? Saya merupakan saya lulusan sarjana S1 dan S2 dari Universitas Indonesia dan saya melanjutkan kembali di Fakultas Sosiologi Universitas Indonesia. Berapa kali saudara pernah menjadi ahli? Sudah 17 kali yang mulia. Baik, bisa dilanjutkan kepada kuasa hukum tergugat, dipersilakan untuk menanyakan kepada ahli. Baik, Saudara Ali, apakah saudara dapat menjelaskan kepada hadirin persidangan mengenai hasil dari laboratorium forensik yang terdapat dalam layar pengadilan? Baik, berdasarkan hasil laboratorium forensik 24 Mei 2020 yang menjelaskan mengenai dari dasar akta perjanjian pembagian harta warisan tanggal 14 April 2020 dari tanda tangan Ferdi Septian dan Fitri yang menjelaskan bahwa yang disimpulkan dari sebagaimana kita mengambil dari salah satu sumber lain adalah MOU Performance Agreement dan menjelaskan bahwa adanya persamaan tanda tangan dari kedua surat tersebut. Baik, mohon dicatat ya mulia bahwa hasil dari laboratorium forensik menyatakan tanda tangan dari akta perjanjian pembagian warisan mobil sebagai salah satu dari alat bukti dalam persidangan ini adalah sah dan benar merupakan tanda tangan dari para penggugat. Terima kasih ahli, dari kuasa hukum tergugat kami cukupkan yang mulia. Nah, sebentar, tadi ahli 17 kali sebagai apa ahli dipanggil ke pengadilan? Karena mengenai pemalsuan surat yang mulia. Oke, silakan. Baik, dari penasihat hukum penggugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli? Cukup yang mulia, kami tidak mengajukan pertanyaan. Baik, dari kuasa hukum turut tergugat? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya ahli. Anda boleh kembali ke tempat atau meninggalkan ruang persidangan. Baik, tergugat masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Oke, nggak ada ya berarti. Baik, agenda berikutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak turut tergugat. Kuasa hukum turut tergugat, siapa saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Mohon izin untuk menghadirkan saksi Jojo Sutejo yang mulia. Baik, petugas tolong hadirkan saksi Jojo Sutejo ke ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Baik, saksi tolong bawakan kartu identitasnya ke saya. Saya akan memeriksa identitas Anda ya. Ini yang mulia. Baik, silakan duduk. Oke, baik. Ya, saudara sehat hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, majelis akan terlebih dahulu memeriksa identitas saudara ya. Nama? Jojo Sutejo yang mulia. Lahir di Jombang 17 Agustus 1979, betul? Oh, betul yang mulia. Agama? Islam yang mulia. Alamat? Di Jalan Tanah Abang 2, Kota Jakarta Pusat. Pekerjaan? Swasta dealer mobil yang mulia.
laki-laki warga negara Indonesia, betul? Oh ya, betul. Baik, tadi saudara sudah disumpah ya. Silahkan turut tergugat langsung saja ditanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat siang saudara saksi. Saudara saksi boleh tolong dijelaskan terkait pembelian mobil Honda Jazz nomor polisi F145 PPP oleh Pak Uzumaki? Waktu itu sih Pak Jamal titip mobilnya sama saya. Selang 2 hari, akhirnya deal-dealan sama Pak Uzumaki. Saya ketemu dua-duanya pas hari Sabtu 22 Februari kemarin. Oh, jadi sudah pernah bertemu ya Pak pada hari Iya, Sabtu kemarin? betul. Baik, kemudian saudara saksi boleh tolong dijelaskan terkait kelengkapan berkas atas mobil milik Pak Jamal tersebut? Berkasnya sih lengkap ya, STNK ada, BPKB, ada fakturnya juga. Cuma BPKB-nya itu atas nama Bu Jamila, bukan atas nama Pak Jamal. Cuma waktu itu Pak Jamal sih ada bawa surat ahli waris yang sah, yang bilang kalau dia itu ahli warisnya, jadi ya saya terima-terima aja. Baik, namun bagaimana caranya saudara saksi mengetahui bahwa Jamal merupakan ahli waris yang sah dari mobil tersebut? Di akta perjanjiannya itu, Bu, udah ada tanda tangan ahli warisnya. Oh, baik, berarti sudah ada tanda tangannya ya Pak? Iya. Baik, terima kasih saksi atas jawabannya. Cukup sekian dari kuasa hukum turut tergugat Yang Mulia. Baik, penggugat ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan Yang Mulia. Silakan. Saudara, boleh Anda jelaskan terkait isi dari akta perjanjian pembagian harta warisan mobil yang sah? Di akta perjanjian itu isinya bahwa mobil itu diwariskan pada Pak Jamal dan udah ditandatangani sama ahli waris lainnya. Baik, apakah Anda yakin bahwa tanda tangan seluruh ahli waris dalam akta warisan tersebut merupakan tanda tangan yang otentik? Wah, kalau saya kurang tahu sih. Cuma yang penting ada tanda tangannya semua ahli warisnya. Udah itu aja. Baik, Pak. Cukup sekian dari penggugat Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya, saksi. Ini kartu identitasnya ya. Saksi bisa kembali ke tempat atau keluar dari ruang sidang. Baik, terima kasih. Baiklah, turut tergugat, masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Tidak ada Yang Mulia. Oke, tidak ada ya kalau begitu. Baik, kalau begitu agenda persidangan selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum Yang Mulia, kami minta untuk dikasih waktu untuk 7 hari di persidangan. Oke, turut tergugat dan tergugat sudah siap? Kami juga membutuhkan waktu 7 hari Yang Mulia. Oke, jadi 7 hari ya? Oke. Kalau 7 hari berarti 7 Juli 2021, betul Panitera? Betul Yang Mulia. Oke, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan dilanjutkan pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 9 WIB dengan agenda penyerahan kesimpulan dari penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021-PN Bogor dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak sudah hadir. Penggugat hadir diwakilkan oleh kuasa hukum Yang Mulia. Tergugat? Tergugat hadir dan diwakili oleh tim penasihat hukum Yang Mulia. Oke, turut tergugat? Turut tergugat juga hadir dan diwakili oleh tim penasihat hukum Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu sidang dilanjutkan. Sebelumnya hakim ingin menanyakan, apakah terdapat perkembangan terkait upaya perdamaian? Tidak ada Yang Mulia. Oke. Tidak ada Yang Mulia. Dari kami juga tidak ada Yang Mulia. Oke lah, kalau begitu agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Ya, sudah siap. Kami tergugat juga sudah siap Yang Mulia. Sudah Yang Mulia. Penyerahan kesimpulan ini dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silahkan diserahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut kami serahkan kesimpulan dari penggugat Yang Mulia. Baik, pihak tergugat dan turut tergugat sudah menerima ya? Sudah Yang Mulia. Oke, baiklah. Baik, selanjutnya silakan bagi pihak tergugat untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut kami serahkan kesimpulan dari tergugat Yang Mulia. Baik, sudah diterima ya penggugat dan tergugat dan turut tergugat? Ya, sudah Yang Mulia. Sudah Yang Mulia. Baik, selanjutnya turut tergugat, silakan diserahkan kesimpulannya ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut kami serahkan kesimpulan dari turut tergugat Yang Mulia. Baik, sudah diterima ya penggugat dan tergugat? Ya, sudah Yang Mulia. Oke. Baiklah kalau begitu, agenda sidang pada hari ini sudah selesai. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Juli 2021 dengan agenda persidangan pembacaan putusan akhir. Para pihak tidak keberatan ya tanggal 14 Juli? Tidak Yang Mulia. Oke, nggak ada yang keberatan? Tergugat tidak Yang Mulia. Oke, siap. Baiklah kalau begitu, para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Sidang Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor register perkara 125-PDTG-2021 PNBGR dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak sudah hadir ya dan diwakili oleh kuasa hukumnya. Iya, Hadir ya? Ya, Yang Mulia. Oke, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Para pihak majelis hakim untuk terakhir kalinya menawarkan upaya damai. Bagaimana? Tidak, Yang Mulia. Oke, tidak ada perdamaian ya? Oke, majelis hakim akan membacakan putusan ya. Tolong kepada para pihak agar diperhatikan dengan seksama. Sudah siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik. Putusan nomor 125-PDTG-2021 PNBGR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas para pihak dianggap telah dibacakan. Pengadilan tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa para penggugat telah mengajukan gugatan kepada tergugat dan turut tergugat dalam surat gugatan yang didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Bogor di bawah register tertanggal 10 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, untuk para penggugat hadir kuasanya bernama Reza Kinanti dan seterusnya dari kantor hukum Wisma Mulia beralamat di Jalan Pelangi, Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20 tanggal 5 Maret 2021. Untuk tergugat hadir kuasanya bernama Fanya Amanda dan seterusnya dari kantor hukum Sultana and Partners yang beramat di Equity Tower, SCBD dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 23 tertanggal 28 Maret 2021. Untuk turut tergugat hadir kuasanya bernama Ketlia Nabila dan seterusnya dari kantor hukum Sultana and Partners yang beramat di Equity Tower, SCBD dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27 tertanggal 28 Maret 2021. Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR ayat 1 Jungto Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, pada awal persidangan majelis telah mengingatkan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak secara damai melalui mediasi. Yang untuk itu telah menunjuk mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Ivan Gunawan, SHMH. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Mei 2021, ternyata upaya penyelesaian sengketa ini secara damai melalui proses mediasi tidak berhasil atau gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Menimbang bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, turut tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 19 Mei 2021 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawabannya tergugat dan turut tergugat para penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 26 Mei 2021 serta tergugat dan turut tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 2 Juni 2021. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya. Di antaranya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, para penggugat telah mengajukan 5 orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah. Yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain saksi fakta sebagaimana telah tersebut di atas, para penggugat juga telah mengajukan 1 orang ahli di persidangan yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, tergugat telah mengajukan bukti surat, yakni dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, tergugat telah pula mengajukan 5 orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain saksi fakta sebagaimana telah tersebut di atas, tergugat juga telah mengajukan 1 orang ahli di persidangan yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, turut tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat, yakni dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa turut tergugat selain bukti surat di atas, turut tergugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pihak para penggugat, tergugat, dan turut tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 7 Juli 2021. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan.
Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa pada intinya dalam gugatan para penggugat mendalilkan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa dalam jawaban tergugat dan turut tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat dalam gugatannya. Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi dari kedua belah pihak di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara para penggugat, tergugat, dan turut tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan kedua pihak berperkara, maka majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat dan turut tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa dalam jawabannya, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh tergugat obscurable karena tidak menyebutkan batasan-batasan objek sengketa, yaitu rumah di Jalan Sukmajaya nomor 9 dan seterusnya. Menimbang bahwa para penggugat telah menyatakan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah nomor 08 dan seterusnya yang di dalamnya memuat informasi mengenai kutipan peta pendaftaran, yakni data spasial tervalidasi dari bidang tanah tersebut, dan memuat sekurang-kurangnya informasi tentang geometri, luas, dan letak tanah pada Jalan Sukmajaya nomor 9. Menimbang bahwa berdasarkan jurisprudensi dan doktrin, suatu gugatan dianggap obstruable apabila posita gugatan tidak relevan dengan petitum gugatan dan atau tidak mendukung gugatan. Menimbang majelis hakim menilai posisi gugatan dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2021 telah relevan dengan petitum gugatan dan mendukung gugatan. Oleh sebab itu, eksepsi tersebut tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak oleh majelis hakim. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan penggugat. Menimbang bahwa pada petitum pertama gugatan penggugat adalah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, maka majelis hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya. Menimbang bahwa petitum kedua, gugatan penggugat adalah menyatakan menurut hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat, dalil tergugat, serta turut tergugat, bukti surat yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi, maka majelis akan menguraikan terlebih dahulu peristiwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat, tergugat, dan turut tergugat, yakni pertama, penguasaan rumah milik almarhum Jamila Zulkarnain yang beralamat di Jalan Sukmajaya dan seterusnya oleh tergugat, penagihan uang sewa kontrakan Jamila House semula milik almarhumah Jamila Zulkarnain dan seterusnya oleh tergugat, pengiklanan kontrakan Jamila House semula milik almarhum Jamila Zulkarnain dan seterusnya oleh tergugat, penjualan mobil Honda Jazz tipe dan seterusnya oleh tergugat kepada turut tergugat. Menimbang bahwa terhadap penguasaan rumah milik almarhum yang beralamat di Jalan Sukmajaya dan seterusnya, para penggugat telah membuktikan dalilnya dengan menghadirkan saksi Bayu dan saksi Joni dan keterangan saksi Enrico Dani Baladika. Menimbang bahwa dalam KUH Perdata tidak dikenal pemberian wasiat secara lisan dan pasal 195 ayat 3 KHI mengatur wasiat ahli waris berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris, sedangkan para penggugat tidak menyetujui keberadaan wasiat tersebut. Sehingga berdasarkan pasal 195 ayat 3, wasiat lisan dibacakan pada tanggal 28 Desember 2019 dan sepatutnya dinyatakan tidak berlaku, sehingga tergugat telah melanggar pasal 1066 KUH Perdata karena masih menguasai rumah milik almarhumah yang beralamat di Jalan Sukmajaya dan seterusnya, sehingga perbuatan penguasaan rumah milik almarhumah yang beralamat di Jalan Sukmajaya dan seterusnya oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa terhadap penagihan uang sewa bulanan kontrakan Jamil House tersebut, para penggugat telah membuktikan dalilnya dengan menghadirkan saksi Coki dan saksi Santi yang telah memberikan keterangannya berserta alat bukti P8 sehingga unsur PMH dalam pasal 365 KUH Perdata telah terpenuhi, maka perbuatan penagihan uang sewa bulanan kontrakan Jamil House oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Menimbang berdasarkan keterangan dari saksi Juwita Malam dan saksi Pretita menyaksikan telah dilaksanakan pembuatan akta perjanjian pembagian harta waris oleh almarhumah atas mobil Honda Jazz milik almarhumah yang telah disetujui oleh ahli waris almarhumah, sehingga kepemilikannya adalah sah menurut hukum, serta keterangan dari ahli Sarah Jasmine menyatakan terdapat kesamaan tanda tangan antara MOU dengan akta perjanjian pembagian warisan, sehingga perbuatan tergugat yang menjual mobil yang pada turut tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua patutlah dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5.1 dan 5.2 telah terbukti bahwa para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Jamila Zulkarnain, maka petitum ketiga ini patutlah dikabulkan. Menimbang berdasarkan bukti P5.1 dan P5.2, para penggugat bisa membuktikan bahwa para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Jamila Zulkarnain, maka petitum keempat patutlah dikabulkan.
Menimbang bahwa perbuatan penguasaan rumah milik Jamila Zulkarnain yang beralamat di Jalan Sukmajaya dan seterusnya oleh tergugat telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka petitum kelima patutlah dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T10 serta keterangan saksi Juwita Malam dan saksi Pradita dan keterangan ahli, tergugat mempunyai wewenang untuk melakukan jual beli tersebut sehingga petitum keenam patutlah dikabulkan. Menimbang bahwa tergugat mempunyai wewenang untuk melakukan jual beli tersebut sehingga perjanjian jual beli mobil Honda Jazz dan seterusnya adalah sah menurut hukum sehingga petitum ketujuh haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan penjualan mobil Honda Jazz dengan nomor polisi dan seterusnya adalah sah menurut hukum, maka para penggugat hanya berhak atas ganti kerugian akibat perbuatan penguasaan rumah dan penagihan kontrakan yang jumlah kerugiannya sebesar Rp 100 juta rupiah. Maka petitum ke-8 patutlah dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa pokok gugatan penggugat yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat telah dikabulkan sebagian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari gugatan penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata gugatan penggugat hanya dapat dibuktikan sebagian dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RBG dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Menimbang bahwa gugatan dapat diterima, majelis hakim menghukum pihak tergugat dan turut tergugat untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan secara tanggung renteng. Mengadili. Dalam eksepsi, menyatakan bahwa eksepsi dari tergugat dan turut tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Jamila Zulkarnain. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan berupa rumah seluas 700 meter persegi yang terletak di Jalan Sukmajaya dan seterusnya, dan mobil Honda Jazz dengan nomor polisi F145 dan seterusnya adalah harta warisan almarhumah Jamila Zulkarnain yang belum terbagi waris antara para penggugat dan tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah atau kintal objek sengketa yang beralamat di Jalan Sukmajaya dan seterusnya, serta keluar dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para penggugat untuk dikembalikan ke dalam bundel yang belum terbagi waris, dan apabila tergugat tidak bersedia mengosongkan keluar dan menyerahkan objek sengketa dengan sukarela kepada para penggugat, pengosongan bangunan rumah, tanah atau kintal objek sengketa bila perlu dengan menggunakan alat kekuasaan negara berupa polisi dan lain sebagainya. Kemudian menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat untuk dikembalikan ke dalam bundel yang belum terbagi waris dan dipakai dengan bebas. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material seluruhnya sebesar 100 juta rupiah. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.453.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Senin 14 Juli 2021 oleh kami, Muhammad Rawasami di SHMH, Sita Farina Bestari SHMH, dan Hana Arinawati SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reshina Kusuma Dewi SHMH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan kuasa hukum turut tergugat. Baik, tergugat dan turut tergugat serta kuasa hukum tergugat dan turut tergugat memiliki hak untuk menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan, meminta penangguhan pelaksanaan putusan, dan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri sesuai pasal 199 RBG. Dengan demikian, sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 125-PDTG-2021-PN-BGR atas nama Ferdi Septian sebagai penggugat 1 dan Sutono sebagai penggugat 2 yang bertindak sebagai wali atas Fitri Dalima. Selanjutnya penggugat 1 dan penggugat 2 disebut sebagai para penggugat melawan Jamal Supraja sebagai tergugat 1 dan Uzumaki Asep Gustiwana sebagai turut tergugat bertempat di Pengadilan Negeri Bogor Rabu 16 Juni 2021 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.